Firman itu adalah Allah. Ya, Allah itu ya firman itu sendiri. Oke, kita ambil analogi lagi. Hmm. Bro, gila lu. Siapa yang menciptakan gedung ini? Petra. Selesai. Toh? Ya, Siapa yang membuat gedung ini? Pak Petra. ya. Terus? Siapa yang berfirman? Siapa yang membuat atau siapa yang memiliki alam semesta ini? Allah. Ya. Ya, karena Allah itu firman itu sendiri. Yes, setiap firman yang dikeluarkan oleh Allah Bapa menjadi apa yang diinginkan Allah Bapa. Allah Bapa menginginkan terang, maka berfirmanlah Allah Bapa, jadilah terang. Kenapa terang itu tidak dituhankan? Berfirmanlah Allah Bapa, maka terjadilah cakrawala. Kenapa cakrawala itu tidak dituhankan? Maka banyak sekali firman-firman Tuhan yang keluar daripada dirinya, tapi tidak dituhankan. Kenapa lantas manusia? Lantas kenapa manusia? Bapak pikir mujizat itu Allah Bapa tidak berfirman apa memberikan mujizat itu kepada manusia? Yaitu Kan Abraham, Musa, Yesus, Isa. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Allah. Iya. Perkataan itu adalah perkataan Pak Petra sendiri. Keluar dari Pak Petra perkataan itu, maka terjadilah yang namanya gedung mewah. Ya. Allah Bapa itu adalah firman itu sendiri. Maka keluarlah firman itu dari mulut Allah, maka terjadilah Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara keajaiban dan kekuasaan Tuhan Allah Bapa. Bukan seperti itu. Firman itu telah menjadi manusia. Ya. Perkataan itu telah menjadi gedung. Ya. Ya. Apakah gedung itu boleh saya katakan bahwasanya gedung itu adalah insinyur? Begini, Rasid. Memang gini. Memang diakui sih tentang Yohanes ini banyak orang yang tidak terima. Kalau Bapak mau terima, kembali ke teks originalnya, Pak. Di teks originalnya itu mengatakan bahwasanya arti yang sebenarnya pada mulanya adalah firman. Firman berasal dari Allah dan firman keluar dari Allah. Pahami itu, Pak? Bersama-sama. Teks originalnya mengatakan, Bapak, kalau bersama-sama dengan Allah. Oke, dan gini Pak, boleh Bapak mendengarkan sesuatu yang Bapak belum pahami tentang Trinitas? Kenapa itu? Gini Pak, sebelum adanya hasil konsili Kalsedon itu adalah konsep di mana para petinggi gereja pada zaman itu di Roma untuk membuat konsep ketuhanan agar apa? Agar menciptakan yang namanya konsep ketuhanan Tritunggal. Sama seperti ajaran-ajaran pagan. Makanya ajaran pagan membuat buku-buku sangat membenci yang namanya Kristen. Ini mohon maaf Pak, ini kita ngomong jelas ya. Biar Bapak, karena saya pikir Bapak Petra ini sebenarnya lagi berperang hati dan pikirnya lagi berperang. Makanya saya mau nggak mau harus menjelaskan ini. Seperti ini Pak, pengetahuan saya seperti ini. Pada mulanya konsep Trinitas itu adalah Bapak. Ini konsep Trinitas dari segi perisai Trinitas. Perisai Trinitas itu yang Bapak nggak tahu. Pada awalnya sebelum adanya hasil konsili Kalsedon itu mengatakan Bapa, Putra, dan Bunda Maria. Allah di tengah-tengah. Bapa bukanlah anak, anak bukanlah Bunda Maria, dan Bunda Maria bukanlah Bapa. Tetapi itu tidak terpakai karena apa? Yang dinamakan seorang ibu yang ada selalu di samping anaknya, yaitu Jesus Christ, itu tidak akan mungkin bisa menjadikan Tuhan. Karena apa? Pendukungnya hanyalah manusia juga. Itu tidak mungkin. Maka dari itu adalah tercipta namanya hasil konsili Kalsedon. Manusia yang menciptakan konsep Tuhan. Yaitu apa? Bunda Maria dicopot, dimasukinlah Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang masuk. Makanya semua ayat-ayat di dalam itu tertolong Yesus ini dituhankan. Pahami dulu. Yesus ini dituhankan. Karena sudah tertolong, karena Bunda Maria sudah ditarik, maka masuklah yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang berperan. Allah Bapa berfirman, Roh Kudus berperan, semua bekerja. Satu pribadi, tiga hakikat. Seperti itu Pak. Bapa bukanlah anak, anak bukanlah Roh Kudus bukanlah Bapa. Tetapi Allah adalah Bapa, Allah adalah anak, Allah adalah Roh Kudus. Untuk mensinkronkan semua apa yang terjadi di dalam Biblos karangan-karangan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, dan lain-lain. Tetapi kalau Bapak mau menyadari hal sebenarnya, dengarkanlah apa kata Yesus Christ.
Yesus sendiri mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar. Apabila ada penghakiman yang datang daripadaku, sudah pasti itu penghakiman yang tidak benar. Karena penghakiman yang benar datang daripadanya. Karena aku hanyalah utusan. Yesus mengakui dirinya utusan. Itu yang pertama. Yesus mengampuni seorang wanita. Siapakah di antara kalian yang tidak pernah mempunyai dosa? Tidak ada yang angkat tangan. Maka dari itu Yesus tidak angkat tangan juga. Tapi apa? Yesus mengatakan, wahai wanita, jangan lakukan itu lagi dan dosamu telah diampuni. Jesus Christ tidak pernah mengatakan bahwasanya dosamu telah aku ampuni. Tidak. Tapi Yesus mengatakan dosamu telah diampuni. Itu yang dikatakan Yesus, Pak. Ya. Tetapi siapa yang ngomong? Yesus sendiri kan? Yesus sendiri. Karena apa? Karena Yesus mendengarkan setiap apa dari kata Bapa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar. Dan Yesus tidak pernah menghakimi dengan sendirinya. Rasid. Ya. Ketika Yesus mengatakan seperti itu, gini Rasid. Ya. Yesus itu kan datang ke dunia ini bukan hanya dia dia juga seorang guru. Oke. Mari kita kembali ke rujukan yang tadi, Pak. Mari kita dulu Rasid. Ya. Dia mengajar. Jadi ketika dia mengatakan aku diutus, bahkan dikatakan Allahku, katanya ada, itu kan ada di dalam Yohanes ya, kan? Ya. Tuhanku dan Allahku katanya kan? Ini dia menceritakan dan memperkenalkan Tuhan dan Allah itu kepada manusia itu. Ya. Sekalipun dia Allah sendiri, dia harus menjabarkan itu. Jangan jadikan Pak, jangan jadikan Yesus seperti orang gila, Pak. Jangan. Gini Rasid, bukan berarti Yesus itu mempunyai Allah lagi, enggak. Dia mengajar. Oke. Bapak hati-hati, Pak. Dia adalah guru dan Tuhan. Oke? Kita sepakati, Pak. Dia adalah guru dan Tuhan. Ya. Guru dan Tuhan ya, Pak ya. Ingat ya, Pak ya. Bapak jangan menyangkal ini. Cita-cita seorang guru di dunia ini, kenapa dia mengatakan dirinya guru? Apakah Yesus tidak hati-hati ketika dia mengatakan aku adalah guru dan Tuhan? Ya. Apakah Yesus tidak pernah hati-hati bahwasanya apa? Di mana kesuksesan yang utama dari seorang guru adalah ketika ada murid-muridnya menjadi guru di masa depan nanti. Pertanyaan saya, sudah adakah murid Yesus yang menjadi Tuhan? Tidak boleh, Pak. Kita harus mensinkronkan setiap kalimat yang apa yang terjadi, Pak. Karena apa? Yesus bertanggung jawab atas dirinya sendiri ketika dia mengatakan aku adalah guru dan Tuhan. Ya. Nah, ketika dia mengatakan bahwasanya aku adalah guru dan Tuhan, ya. Apakah Yesus berani bertanggung jawab bahwasanya akan ada murid-muridnya menjadi seperti dia, sama seperti dia? Ada dong. Siapa yang menjadi Tuhan, Pak? Selain Yesus? Yesus muridnya itu tuh. Pak, seorang guru, nih Bapak harus tahu nih, dan pasti Bapak tahu, pencapaian terbesar dan kebanggaan terbesar seorang guru adalah ketika ada muridnya yang berhasil menjadi guru, bahkan melebihi dia, yaitu apa? Menjadi dosen. Itu sangat luar biasa bangganya, Pak. Bahkan dulu saya pernah menjadi asdos selama 4 bulan, Pak. Saya kembali pulang kampung mudik, saya mengatakan kepada guru saya nangis. Kamu dulu anak yang bandel, kamu dulu anak yang bawel, bla 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 segala macam. Kamu sangat begini. Dia nangis meluk saya. Cuman asdos, Pak. Bukan guru loh. Nah, dia bangga, Pak. Bagaimana bangganya Yesus ketika ada yang menjadi Tuhan. Ada Bang Juba kali dibawa, Bes. Serius? Coba cek dulu, lihat. Astagfirullahaladzim. Mana Bang Jumanya? Ada. Aduh. Baik, kurunda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 30 menit saya di bawah nunggu. Astagfirullahaladzim. Aduh. Kasian banget Bang Juma. Lanjut kurunda, lanjut. Mata ini. Sampai enggak kasih. Mencaji kan. Emang enak dia melin. Alin calai cek dari rumah calai. Iya enggak apa-apa. Belajar lah.
menangkan anak. Al-Quranul Karim menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Al-Quran di dalam At-Taubah ayat 40. Wa kalimatullah hiyal ulya. Kan gitu ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala menerangkan, dan firman Allah itulah yang tinggi. Wallahu azizun hakim. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi kalau berbicara mengenai firman, Al-Quran mengatakan bahwa firman itu adalah kalimah. Dan kalau berbicara mengenai kalimah, berarti kita berbicara mengenai ketetapan. Bukan ketetapan presiden, bukan ketetapan rektor, tetapi ketetapan pencipta langit dan bumi. Ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Wa kalimatullahi hiyal ulya. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Nah sekarang ketika kita berbicara mengenai firman, itu tidak sama dengan sumber firman. Jadi ada sumber yang menjadi asal daripada firman, dan ada firman yang menjadi isi daripada keinginan. Nah, berbicara mengenai Yesus, dia adalah firman. Apakah sang sumber firman dengan firman itu sama? Itu dulu yang perlu dipahami oleh saudara kita Kristen. Saya ulang, apakah sumber firman dan firman itu adalah sama? Atau jangan-jangan berbeda? Nah kalau berbeda berarti tidak bisa dikatakan Yesus itu Tuhan karena dia adalah firman. Karena pada prinsipnya firman itu adalah perkataan. Perkataan ini adalah perkataan ini adalah wakil daripada isi daripada kehendak. Misalnya Tuhan ingin menciptakan rumah atau menciptakan matahari. Maka kehendak ini kemudian diwakilkan dengan perkataan, kalimat. Inilah yang disebut firman. Maka matahari itu pada mulanya adalah firman. Nah, apakah matahari ini adalah sang sumber? Bukan. Bagaimana dengan Yesus? Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia bukan sang sumber, tetapi dia adalah sesuatu yang dihasilkan dari sang sumber. Apakah sumber firman dan firman itu sama? Tentu beda. Nah, mungkin saudara Petra sampai sini bisa paham bahwasanya antara sumber firman dan firman itu sendiri itu berbeda. Sumber suara dan suara itu sendiri berbeda. Sumber perkataan dan perkataan itu sendiri berbeda. Bisa dipahami nggak di sini? Silakan. Di dalam Yohanes dikatakan Bang bersama-sama. Dan disimpulkan lagi, firman itu adalah Allah. Jadi tidak bisa dipisahkan Bang. Oke. Itu. Iya. Jadi yang bersama-sama dengan Allah itu adalah kehendaknya. Tapi yang dihasilkan dari kehendak itu adalah makhluk. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah perkataan. Dan perkataan ini adalah kehendak. Kehendak ini adalah Allah sendiri, karena itu adalah sifat. Sama seperti ketika saya mengatakan kepada saudara, sumber suara itu adalah Anda. Oke? Apa yang Anda jadikan sebagai alat untuk mengeluarkan suara? Mulut. Jadi suara Anda adalah pada mulanya berasal dari mulut Anda. Tetapi untuk menjadi sesuatu, misalnya mulut Anda mengeluarkan suara, saya ingin makan nasi. Bukan mulut Anda yang berubah menjadi nasi. Tetapi nasi ini pada mulanya adalah firman. Analogi sederhananya gini. Kita lihat motor, mesin, knalpot. Di situ ada 3 unsur.
Yang pertama adalah mesin. Mesin ini kita identikkan sebagai Bapa. Kemudian knalpot. Knalpot ini kita identikkan dengan apa? Kalam. Nah, ketika knalpot ini kemudian berbunyi, maka yang keluar adalah suara. Suara inilah yang disebut perkataan. Perkataan ini kemudian ketika keluar dari knalpot, maka menghasilkan asap. Paham ya? Jadi mesin, knalpot. Pada mulanya adalah knalpot. Knalpot itu bersama-sama dengan mesin. Dan mesin itu adalah knalpot. Kan satu rangkaian. Mereka adalah satu yang tak terpisahkan. Sama-sama dia. Lalu kemudian mengeluarkan suara. Suara inilah yang disebut firman. Jadi bukan knalpot yang keluar dari knalpot. Begitu bunyi motor, dung dung dung, yang keluar dari knalpot adalah motor. Itu bukan. Begitulah Yesus, Bang. Itulah Yesus. Jadi bukan kemudian knalpot yang menjadi knalpot, tetapi yang keluar dari knalpot itu pasti adalah bukan knalpot. Tapi pada mulanya asap yang keluar ini itu pada mulanya berasal dari knalpot. Tapi bukanlah asap ini adalah knalpot. Itu dipahami dulu. Sama seperti air liur Anda. Air liur Anda itu pada mulanya bersama dengan Anda. Tapi ketika dia keluar dari Anda, maka itu menjadi pribadi baru. Ya, mudah-mudahan Anda bisa paham di sini. Jadi firman itu adalah perkataan. Sedangkan sumber firman itu adalah sang firman. Nah, apakah Yesus sang firman? Tidak. Yesus itu adalah makhluk yang berasal dari firman. Makanya dikatakan pada mulanya adalah firman. Silakan. Begini Bang. Firman dengan pada mulanya adalah firman. Firman itu seperti yang saya katakan tadi, bersama-sama. Tidak suatu terpisahkan antara firman itu dengan Allah itu. Nah, jelas Bang kan? Tidak terpisahkan. Sekalipun seperti ada dua, sebenarnya tidak. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Perkataan itu Allah itu sendiri. Jadi jelas di situ tidak ada yang terpisahkan. Tidak dua oknum, satu. Makanya dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Ya Allah itu sendiri. Bapa itu sendiri. Tuhan itu sendiri yang menjadi manusia. Dalam roh kudusnya. Yang mengambil dalam rupa manusia. Dalam yang dilahirkan oleh Maria. Mengambil daging daripada manusia. Yang bersemayam di dalam daging itu adalah roh Allah itu sendiri. Allah itu sendiri. Seperti itu. Silakan. Oke, apakah sumber firman dengan firman itu sama? Sama. Sama. Sumber firman itu dan firman itu sama. Lalu kenapa Yesus berkata, aku tidak datang atas kehendakku? Gini. Dia kan datang Bang ke dunia ini dalam hal pengajaran Bang. Dia harus mengajarkan bagaimana itu Allah. Bukan masalah misi. Kita tidak berbicara Ya. mengenai misi, kita berbicara mengenai hakikat. Anda mengatakan sumber firman dan firman itu sama. Nah sekarang sama. Kalau sumber firman dan firman itu sama, kenapa Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku? Bukankah Yesus ini adalah sang berkehendak? Gini Bang, dikatakan pun seperti itu Bang, dia menjelaskan Bang dari Allah. Setiap orang berbicara firman Allah, dia berasal dari Allah. Jadi dia menjelaskan, dia kan sebagai guru juga.
Iya, kita berbicara mengenai hakikat, Bang. Jadi Petra, kita berbicara mengenai hakikat Yesus. manusia itu memahami, Bang. Kita tidak sedang berbicara Jadi mengenai misi. Kita berbicara mengenai hakikat. Anda mengatakan sumber firman dan firman itu sama. Sekarang Yesus itu firman atau bukan? Yesus itu adalah firman. Yesus adalah firman. Apakah Yesus yang Yesus itu firman adalah- dengan... Ya, Yesus itu Oke, baik. Yesus adalah Bang. firman. Nah sekarang permasalahannya adalah kalau Yesus adalah sang sumber, kenapa Yesus sang sumber ini mengatakan aku tidak datang atas kehendakku sendiri? Ya. Jadi gini, ketika Yesus datang ke dunia, otomatis dia menjelaskan kepada orang-orang Yahudi, Bang, dari mana dia datang. Jadi dia menjelaskan bahwa dia dari surga, dari Allah. Iya, kita tidak Artinya berbicara mengenai visi misi kedatangannya dari surga. Kita berbicara mengenai hakikat. Anda mengatakan sumber firman dan firman itu sama. Kalau sama, harusnya Yesus mengatakan, aku datang atas kehendakku sendiri, atau dia mengatakan bukan atas kehendakku sendiri. Mana yang benar? Kalau Yesus itu adalah sang sumber, harusnya Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Mana yang harus dia katakan? Yesus, kalau Yesus itu adalah sang sumber. Silakan. Kalau seperti itu, seperti Abang. Jadi yang tepatnya adalah aku datang, contohnya aku diutus, ya kan? Nah, memang itu benar. Dia diutus Allah. Orang-orang Yahudi dulu, dia mengetahui bahwa dia berasal dari mana. Datang dari Allah. Yang mengutus dia siapa? Sekalipun dia Allah sendiri, Bang. Yesus itu adalah Allah sendiri, tetapi dia wajib menjelaskan tentang kealahan. Sumber dia dari... Iya, sekarang gini. Bukan berarti dia punya Allah, bukan. Sekarang begini, Bung. Kalau Yesus itu adalah sang sumber, sang sumber nih ya. Ya. Oke. Ya. Sang sumber. Maka benarkah kemudian bahwa Yesus yang mengutus Abraham? Ya. Benarkah bahwa Yesus ia mengutus Musa? Ya. Benarkah bahwa Yesus mengutus Yesus? Bagaimana sih? Bagaimana Yesus mengutus Yesus? Yesus itu adalah Tuhan sendiri. Ya, sekarang pertanyaan saya, kalau Yesus itu adalah sang sumber, benarkah Yesus, Abang? Bang, dengar. Ya, silakan. Dengar, Bang. Tapi kalau Abang katakan, apakah Tuhan sendiri mengutus dirinya sendiri? Ya, ini kita berbicara mengenai hakikat Tuhan. Apakah Yesus sang sumber? Ya. Apakah Yesus mengutus Abraham? Ya. Apakah Yesus mengutus Musa? Ya. Apakah Yesus mengutus Yesus? Ya. Sendiri ke dunia. Apakah Yesus yang mengutus Yesus? Tuhan mengutus dirinya sendiri. Saya tidak tanya itu, Pak. Saya tidak, Pak Petra, saya tidak sedang ingin kemudian dikibulin dengan teknik-teknik gereja. Apakah Yesus sang sumber? Ya. Apakah Musa diutus Yesus? Ya. Apakah Abraham diutus Yesus? Ya. Apakah Yesus diutus Yesus? Yang tepatnya perkataan dirinya sendiri.
Coba, Itu. apakah Yesus sang Itu yang sumber? saya katakan. Apakah Yesus itu sang Iya. sumber? Apakah Yesus yang Ya. mengutus Abraham? Iya. Apakah Yesus yang mengutus Musa? Iya. Apakah Yesus yang mengutus Yesus? Meow. Mengutus dirinya sendiri dalam rupa manusia. Saya tidak Dialah tanya itu, Pak. gitu. Sekarang yang saya tanya, apakah Yesus mengutus Yesus? Jawabannya Bang, Tuhan mengutus dirinya sendiri dalam rupa Kenapa manusia. tidak Dialah sama? Yesus. Kenapa? Kenapa tidak sama dengan jawabannya Abraham? Apakah Yesus mengutus Abraham? Ya. Apakah Yesus mengutus Musa? Ya. Ya. Apakah Yesus mengutus Yesus? Jawabannya adalah seperti yang saya katakan. Jawab aja bukan atau ya. Apakah Yesus yang mengutus Yesus? Tuhan, seperti yang saya katakan Bang, Tuhan mengutus dirinya sendiri. Saya tidak sedang tanya itu. Apakah Yesus mengutus Satunya. Abraham? Nah, Apakah Yesus mengutus ya. Abraham? Apakah Yesus mengutus Musa? Iya. Apakah Yesus mengutus Yesus? Ya. Ah, kalau Yesus mengutus Yesus, kenapa Yesus mengatakan, "Aku datang bukan atas kehendakku sendiri"? Seperti yang saya bilang tadi Bang, itu kan dari segi bahasa Bang kepada manusia itu. Tadi saudara mengatakan Yesus mengutus Yesus. Ketika ada Satu hakikat. Yesus mengutus Yesus adalah satu hakikat. Tapi kenapa Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Yang salah menurut Abang apa? Ya, Tuhan mengutus dirinya sendiri. kalau begitu kenapa Yesus mengatakan aku tidak mengutus bukan apa? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kenapa? Ya. Dialah dia sendiri. Dia kan Allah. Anda memfitnah itu namanya. Kok ketahuan? Iya, Anda mengatakan Yesus sendiri mengutus dirinya sendiri. Tapi Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti bukan aku yang berkehendak untuk datang menjadi manusia. Bapak mau sehat kan, Pak Petra? Bapak mau sehat kan? Atau mau selamanya gepeng kayak begini? Ini ajaran yang ingin Anda ajarkan kepada anak keturunan Anda. Ajaran kayak begini. Loh, memang itu? Gimana sih Abang ini? Ajaran kayak begini yang Anda Apa yang banggakan salah? untuk Anda ajarkan. Memang itu ajaran? Ini yang putus-putus Emang siapa, yang Bang salah apa, Petra Bang? atau saya? Sekarang Loh, kalau Yesus mengutus Yesus, harusnya Yesus mengatakan, aku datang ke dunia atas kehendakku sendiri. Betul? asumsi Abang kan? Loh kok jadi saya yang berasumsi? Iman Anda yang asumsi. Yesus loh. Yesus yang mengaku. Yesus. Coba Anda baca dalam Yohanes 8 nomor 42. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Apa yang dikatakan oleh Yesus?
Apa di sana? Bilang aja. Yohanes 8, Bang. Yohanes 8 nomor 42. Apa yang Yesus katakan di sana? Yohanes 8. 42. Oke. Kita baca. Baca. Ya. Jikalau Coba. Allah adalah Bapamu, Hmm. mengasihi aku, Hmm. mana ini? Sebab Hmm. kata Yesus kepada Ini yang putus-putus siapa sih? Dia Gurunda. Oh. Pak Petra. Petra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Petra. Aki nggak hadir di Zoom. Oh, saya baru sampai rumah. Ada kegiatan apa di Zoom? Meeting untuk apa? Kopdar di Jakarta minggu depan. Oh, Iya, nanti Iya. Gurunda tinggal nunggu ini aja, kabar aja. siap. Waduh, murid saya kemana ini? Jaringannya kali. Waduh. Ini kalau udah 5.000 ke atas berat lagi nih HP nih. Ya, ngadat ya. Pasti kalau HP nggak tahan mental.
Mos, Tapi kayak Ya tapi kadang ngelek aja sih. yang bagus Gitu. kok. Cek, cek. Cek, 1 2 1 2 cek. Cok, cek cok. Kok cek cok sih? Bunda Rama kok cek cok? Salam, salam, salam. Tuh. Silakan Pak Laskar. Jangan Waduh. dulu saya. Bang Handi itu nanti dia. Nah, silakan Pak Laskar. Apa yang ingin? selamat malam Guru Renda, Bang Itu Guru Andi. Unda sudah aktif. Sugi, Guru Unda sudah Unda. aktif. Semangat malam. Oke. Jadi lanjut dulu Bang Wang Min, mungkin dia duluan dari saya tadi. Barangkali dia mau menanggapi Bang Petra tadi. Iya, silakan Bang. Oke. Kalau tadi soal Bang Suma berkata bahwa mengapa Yesus berkata aku tidak datang atas kehendakku sendiri, karena kalau ini menurut saya, apa yang saya tangkap ketika dia berkata begitu, itu sebenarnya adalah jikalau ia berkata atas kehendakku sendiri, berarti kita tahu bahwa dia bukan Tuhan, karena dia itu manusia, sedangkan Tuhan itu ada di atas. Bagaimana dia bisa berkata dia akan berkata aku datang atas kehendakku sendiri, sedangkan dia lahir di bumi, karena Tuhan itu di atas. Jadi makanya dia berkata aku datang bukan atas kehendakku sendiri, karena dia itu datang dari atas. Jadi dia memakai kata-kata sebenarnya itu harus perlu dicermati sebenarnya kalau orang ingin mengerti siapa apa yang itulah makanya kenapa banyak orang waktu itu menghujat Yesus, karena mereka tidak menangkap apa yang dia maksud. Banyak makanya rupa seperti dia berkata aku dan Bapa adalah satu, itu kan bahasa-bahasa yang kalau dicerna dengan pikiran logika, apa sih yang engkau maksud? Bahkan ada kata-kata yang tuduhan mereka ingin menjebak, Yesus sengaja tidak menjawab. Karena dia tahu begini, apabila dia berterus terang siapa dirinya, dan apabila dia mengaku siapa dia sebenarnya, nanti dia tidak akan disalibkan. Padahal dia datang di situ untuk tujuan agar penebusan itu terjadi. Bahkan ketika orang ingin menangkapnya, dia berkata begini. Pertama, mengapa engkau menangkap aku? Padahal di dalam bait Allah aku bersama-sama dengan kamu. Nah, ini kan berarti Yesus sudah ada di bumi, tetapi keilahiannya itu tersebar. Ada di bait Allah. Yesus melihat itu. Kenapa kalian tidak menangkap? Nah, itu harus kita tangkap. Apa sih sebenarnya maksudnya? Itu sebenarnya kode rahasia. Jadi bahkan ingin orang-orang yang ingin menangkap Yesus, dia bahkan begini berkata, ketika muridnya membela untuk pakai pedang atau pisau, dia bilang jangan menghalangi itu, karena memang itulah tujuannya dia itu untuk menyerahkan itu. Kalau dia tidak terus terang seperti itu tidak akan terjadi. Makanya iblis selalu menggoda melalui orang-orang itu agar supaya Yesus ini tidak tergantung di salib. Karena dia kalau dia tergantung di salib, dia kan itu sebagai untuk penghapusan dosa. Jadi kalau Yesus dapat dicobai oleh iblis, berarti iblis mengalahkan Tuhan itu. Makanya Tuhan tidak dapat dicobai oleh iblis. Apapun memang licik sih iblis, kalau menurut saya yang saya pelajari, hebat bagaimana dia mencoba agar supaya dia mengalahkan Tuhan, tetapi tidak. Di sini berarti dia fokus, dia taat sampai dia berakhir di salib, karena dia ada tujuan itu. Sekiranya sebenarnya kalau kita ingin menangkap siapa Tuhan itu, sebenarnya kita memerlukan hikmat Tuhan, yaitu contoh. Kalau misalnya kita tidak
menerima Yesus itu Tuhan, setidaknya begini. Kita itu sebagai manusia yang saleh, yang taat kepada Allah, harusnya kita sungguh-sungguh begini, tunduk bahwa Tuhan, jika engkau benar itu Allah, begini, Tuhan itu ada umat, kita sebagai umat, tidak mungkin Tuhan itu memberikan jalan keluar agar supaya kita mengerti, mencapai kepada Tuhan itu. Tidak ada jalan, misalnya seperti terputung, ada jarak begitu. Jadi Tuhan menyediakan jalan bagaimana supaya kita mencapai kepada Tuhan itu. Dengan cara apa? Yaitu kalau menurut saya pemahamannya ini, sebagai dia datang ke dunia, dia jadi manusia begitu, kan ada hubungan susah manusia untuk berhubungan dengan Tuhan. Tuhan dulu, zaman dulu dia pilih-pilih orang, nabi-nabi saja, dan orang-orang lain, di mana keadilan Tuhan itu? Kita bisa protes sebagai manusia, masa Tuhan engkau keadilan, engkau itu Tuhan yang adil, mengapa engkau pilih-pilih orang? Makanya itu dia datang sebagai, kalau menurut pemahaman saya adalah Kristus. Kristus itu untuk semua orang, jadi sudah tidak pilih-pilih orang. Tidak seperti zaman dulu Tuhan yang pilih-pilih orang, tetapi ini kita sudah bisa datang sendiri kepada Tuhan. Siapapun dia welcome. Jadi siapa yang mau hidup jalan kebenaran dan hidup, memperoleh kehidupan kekal, ya oke, sini. Tetapi kalau kita masih pikiran kita kan ini lahir di dunia, berpikiran secara dunia. Tuhan itu Tuhan yang kekal. Jadi pikiran Tuhan kita tidak bisa mendikte Tuhan atau mencoba, oh Tuhan pasti tahunya ini. Kita jangan sok SKSD kepada Tuhan. Jangan kita merasa, bahkan kita pun merasa kalau ada bencana kita menganggap ini hukuman dari Tuhan. Sebenarnya belum tentu, kita saja itu paradigma kita ingin mendikte Tuhan, siapa Tuhan itu. Sebenarnya kita jangan layak sampai mulut kita berbuat dosa. Lebih baik apabila kita tidak tahu apa-apa, dan apabila kita ingin menjadi orang yang benar-benar takut akan Allah, yang terpenting adalah kita tunduk dulu, kita merendahkan dulu bahwa kita ini orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak luput dari kesalahan. Bahkan di pikiran kita saja langsung muncul pikiran-pikiran jahat. Itu karena itu akar dosa. Jadi akar dosa itu susahlah terbenteng kita akan mencapai Tuhan. Tuhan itu suci. Aduh, kita ini manusia yang kotor, tidak pantas lah kita. Tetapi karena kenapa dia memberikan jalan keluar? Karena kita manusia ini dilahirkan, ya. Bang, 10 menit lah, 1 menit lagi saya tidur, Bang. Gini, Bang. Kita diskusi aja. Pelan-pelan kita diskusi, tektokan. Soalnya di sini ada Bang Zuma. Jadi diskusi aja ya. Jangan menginjili, Bang, karena kalau menginjili ya saya jagonya. Silakan Gurunda tanggapi. Iya, ini poinnya apa yang Anda sampaikan ini? Anda baca mantra atau Anda lagi baca surat kabar kah? Atau Anda lagi reading film horor kah atau apa? Anda mengatakan jangan mendikte Tuhan. Loh, yang mengatakan tadi di awal, Yesus tidak mengakui dirinya Tuhan karena takut jangan sampai salib itu tidak terjadi. Kalau Yesus tidak mengakui dan tidak mengajarkan dirinya Tuhan, lalu yang ngajarin Anda bahwa Yesus itu Tuhan, itu siapa? Anda yang mendikte Tuhan. Oh, Tuhan jadi manusia, kukuruyu. Ini ajaran dari mana Anda dapatkan diktean-diktean kayak begini? Tuhan mengatakan, aku tidak akan pernah membentuk diriku menjadi makhluk. Aku tidak sama seperti makhluk. Kok Anda yang mendikte? Kamu salah. Yang benar kau itu pernah menjadi makhluk. Aku adalah Tuhan yang tak akan pernah tersentuh oleh kematian. Salah. Kamu pernah mati, bahkan pernah menjadi mayat, dibunuh oleh tentara Romawi. Anda lah yang mendikte Tuhan itu. Makanya kemudian kami umat Islam diingatkan, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin.
Setan itu adalah musuh yang nyata. Jangan kau ikuti langkah-langkahnya. Ini sekarang kalau saya tanya kepada saudara, ya, Yesus tidak mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Dia datang bukan atas kehendaknya sendiri. Karena itulah dia bukan Tuhan. Dia tidak datang atas kehendaknya. Sedangkan yang dikatakan Tuhan itu maha berkehendak. Tak ada sedikit pun yang terjadi di atas muka bumi ini tanpa kehendak Sang Tuhan. Yesus mengaku, aku datang bukan atas kehendakku. Dengan demikian Yesus bukan Tuhan. Yang menuhankan Yesus adalah orang yang otaknya ungu kehitam-hitaman. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Yesus tidak mengaku Tuhan? Karena kalau dia mengaku Tuhan nanti penyaliban itu terjadi. Kita tidak bisa mendikte Tuhan. Yesus itu tidak kemudian datang mengajarkan dirinya Tuhan. Tidak sama seperti nabi yang lain. Yesus itu adalah begini dan begitu. Itu makanya Yesus tidak mengaku Tuhan. Lalu dari mana ilmunya Anda menganggap Yesus itu Tuhan? Itu siapa yang ngajarin? Yang ngajarin Yesus itu Tuhan kepada Anda itu sopo? Yesus tidak mengajarkan dirinya Tuhan. Anda muncul menuhankan Yesus. Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin siapa? Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya. Kalau di Al-Quran, ya wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas. Apakah engkau yang mengajarkan kepada manusia Kristen, sembahlah aku selain daripada Allah? Yesus tidak pernah mengatakan itu. Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Anda hanya seorang Kristen yang hidup tahun 2000 tahun setelahnya mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Anda ini iblis. Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya bahwa akulah Tuhan, akulah pencipta langit dan bumi. Anda yang mengajarkan itu. Kenapa? Al-Quran mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah penolong-penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhannya. Yesus tidak mengajarkan aku adalah Tuhan. Alasannya karena dia takut jangan sampai dia tidak disalib. Tuhan kok takut? Sedangkan Anda muncul kemudian mengatakan di depan saya, depan kami nih, Yesus itu ketika dia datang dia tidak mengajarkan dirinya Tuhan. Tetapi dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah sekarang muncul pertanyaan. Yang mengajarkan menyembah kepada selain Tuhan itu setan. Mohon maaf nih saya katakan begitu. Berarti Anda betul yang dikatakan Al-Quran. Anda adalah wakil setan di dalam menyesatkan umat manusia. Mohon maaf, saya harus jujur mengatakan itu. Nah sekarang Anda coba telah diri Anda sendiri. Berpikir, cuci muka dulu, gosok gigi, duduk yang tenang, bikin kopi campur masako, pikirkan perkataan sendiri. Tadi saya berkata ketika Yesus itu datang, Yesus tidak mengakui dirinya Tuhan. Tapi kenapa saya sekarang menuhankan Yesus? Siapa saya ini? Jangan-jangan saya gila. Saya dengan mulutku mengatakan Yesus sendiri tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Tapi hari ini saya menuhankan Yesus. Waras tidak saya ini? Coba Anda pikirkan itu dulu. Renungkan itu dulu. Masuk ke kamar mandi, cuci muka. Jangan lupa bersihkan wajahnya pakai rinso, sikat gigi pakai sangsil, habis itu duduk renungkan apa yang Anda ucapkan barusan. Anda lebih pantas dituhankan oleh orang Kristen karena Anda mampu kemudian menjadikan anaknya orang menjadi Tuhan. Ya gitulah ya, Bang siapa namanya ini? Pang Wing. Kalau Pang Wing jangan-jangan Anda jemaatnya pendeta Dede Lulu. Yang kemarin itu yang emosian. Ya, belajar lagi Pak. Belajar. Gunakan akal ini. Ini harta yang paling berharga yang kita punya. Yaitu akal. Kalau akal sudah mati, tai sapi pun bisa Anda sembah. Silakan. Iya. Baik, terima kasih. Itu kan
pendapat dari Bang Suma, penilaian dari pengetahuan Bang Suma saja sih. Kalau menurut saya Tuhan itu kan kalau dia itu bukan tidak tinggi hati, maksudnya tidak, kalau dia sudah Tuhan tidak perlu dia untuk menyerukan oh ini saya Tuhan, tetapi itu kewajiban memang kalau kita tahu dia Tuhan ya harus kita sembah dia, tidak perlu dia berkata untuk mengakui siapa dirinya. Semua orang juga tahu siapa dia, itu sifat Tuhan itu. Dan waktu kita kalau Bang Suma tanya siapa yang mengajarkan, kan Yesus juga datang dan para nabi terdahulu sudah menuliskan itu atas kedatangannya. Misalnya seperti waktu dia juga lahir kan malaikat menampakkan diri bahwa anak itu akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan ada juga banyak dari ayat-ayat itu, tetapi sebenarnya kalau di sini memang saya tahu bahwa Bang Suma saya lihat ketika berdiskusi memang hebat, jago dalam mengutip bahkan banyak pengetahuan lah tentang Alkitab ini, sangat kritis ya. Jadi kalau menurut saya cuma sedikit dari saya Bang Suma, mempunyai pondasi atau integritas yang dipertahankan. Saya juga punya begitu. Jadi kalau yang saya bisa nilai antara kita berdua di sini, mau berdiskusi bagaimanapun sampai akhir, kita mempunyai penilaian masing-masing. Jadi ya tidak apa-apa kalau misalnya Bang Suma bilang oh kami ini menuhankan manusia, dan kafir bilang saya ini misalnya iblis. Karena kita bisa, kalau saya tidak apa-apa karena saya ini bukan orang yang rajin di gereja, tetapi saya ini lebih cocok saya menyebutkan saya orang spiritual. Spiritual itu kalau di zaman dulu itu lebih intim kepada Tuhan. Jadi kalau itu menurut saya yang bilang sebutkan saya. Tetapi kalau Bang Suma menilai saya apapun itu terserah sih, kita mempunyai keyakinan masing-masing. Saya menghargai kalian semua di room ini orang-orang hebat. Saya akui itu. Cuman kita mempunyai landasan sendiri, keyakinan sendiri. Jadi apapun diskusi mau bagaimanapun tetap kita akan berpijak pada keyakinan kita masing-masing. Akan tetapi inti dari semuanya itu pasti ada satu kebenaran, dan kebenaran itu nanti akan nyata terlihat pada akhirnya, di ujungnya. Tetapi setiap kita, apapun keputusan kita yang kita buat, kita tidak perlu menyesal apabila kita nantinya misalnya pada akhirnya kita ini ternyata salah. Ya sudah, kita terima konsekuensinya, baik saya maupun Bang Suma. Jadi kita tidak perlu nanti kalau di ujungnya siapa yang benar atau terima konsekuensinya saja sih, menurut saya begitu Bang Suma. Ya, terima kasih. Baik. Jadi Anda mengatakan Yesus itu adalah anak Tuhan yang maha tinggi. Sekarang saya tanya kepada saudara, yang mana yang maha tinggi? Anak atau Bapak? Anak atau Bapak? Mana yang maha tinggi? Mana yang maha tinggi antara anak atau Bapak? Yesaya 5 nomor 6. Tetapi Tuhan semesta alam yang ternyata maha tinggi. Ini Tuhan yang umat Islam ini. Gobah. Dalam bahasa Ibrani. Maha tinggi dia. Maha suci. Disebutkan dalam kitabnya orang Yahudi. Qadas. Subhanahu wa ta'ala. Itu Tuhannya orang Yahudi. Maha suci, maha tinggi. Tuhannya umat Islam. Maha suci, maha tinggi. Tuhannya Bani Israel. Maha tinggi, maha suci.
Nah sekarang Yesus. Anda mengatakan Yesus itu adalah anak Tuhan yang maha tinggi. Yang mana yang maha tinggi? Yesusnya atau Tuhannya? Anda belajar mengaku sebagai orang yang belajar spiritual. Jangan-jangan Anda belajar spiritual sambil minum Spertus. Gimana ceritanya ini? Makanya Al-Quran itu Bung senantiasa mengajarkan umat Islam. Wala yahmilunna athqalahum wa athqala ma'al athqalihim wala yus'alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun. Dan mereka orang-orang kafir benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka dan dosa-dosa orang yang lain bersama dengan mereka. Pada hari kiamat mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan. Anda sedang berbohong. Yesus tidak pernah mengaku Tuhan, tetapi dia adalah Tuhan. Bohong Anda. Siapa yang ngajarin Anda berbohong kayak begitu? Makanya Al-Quran mengatakan bahwa orang-orang kafir akan memikul dosa-dosa mereka dan dosa-dosa orang-orang yang lain bersama dengan mereka. Nah, lalu Al-Quran jelas mengatakan bahwa sungguhnya orang-orang kafir itu adalah benar-benar pendusta. Innahum lakazibun. Kalian itu pendusta. Anda mengatakan Yesus tidak mengajarkan dirinya Tuhan. Tetapi Yesus itu adalah Tuhan sendiri. Pembohong. Yesus mengajarkan menyembah kepada Allah. Tetapi Anda mengajarkan menyembah kepada Yesus. Anda pembohong. Menurut Yesus keselamatan itu adalah melakukan kehendak Tuhan yang mengutus dia. Tapi buktinya Anda tidak melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya. Malah Anda melakukan kehendak Paulus. Atas kehendak siapa kemudian Anda menyembah Yesus? Paulus. Mana buktinya Yesus berkehendak agar dia disembah? Oh Bang Suma, waktu dia datang dia tidak mengajar itu. Lalu dari mana Anda mendapatkan ilmu sehingga menjadikan Anda menyembah kepada Yesus? Dari bimbingan Roh Kudus. Roh Kudus sama roh halus. Karena iblis juga itu roh halus. Roh Kudus juga itu roh halus. Tapi Roh Kudus tidak pernah mengajarkan manusia menyembah kepada sesamanya manusia. Yang mengajarkan menyembah kepada sesama manusia itu hanya roh halus alias iblis. Kok jadi aneh sekarang nih? Ada yang berani mengatakan Yesus tidak mengajarkan dirinya itu Tuhan. Yesus tidak mengajarkan dirinya untuk disembah. Lalu kenapa Anda menyembah? Lalu kenapa Anda menuhankan? Oh itu karena bimbingan roh halus. Yesus sendiri loh. Dia pernah mengajarkan. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 27. Aku Yesus mengenal muridku. Aku mengenalmu. Muridku itu mendengarkan aku dan mengikuti aku. Mengikuti aku. Bukan menyembah aku. Mengikuti. Mengikuti Bang Suma berbeda dengan menyembah Bang Suma. Yesus minta mengajarkan disembah atau diikuti? Diikuti. Tuhan ketika datang kemudian mengatakan apa? Ikutilah dia, dengarkanlah dia. Katakan, sembahlah dia. Tapi Yesus harus dipercaya. Yesus harus diikutin. Yesus harus kemudian diimani. Bukan sembah. Yang disembah itu hanya Tuhannya Yesus. Allah yang maha suci, lagi maha tinggi. Yahudi mengatakan, yang maha tinggi, lagi maha suci. Ya saja. Gitu Bang, Anda orang spiritual, tapi jangan-jangan ketika Anda menggunakan metode spiritual, Anda melakukan itu sambil minum Spertus. Sampai Anda, kayak penjual obat, tapi obatnya nggak sesuai. Anda mencoba untuk menjajakan obat cacing, Anda jual itu Bodrex. Gak nyambung Bang, silakan. Cek kedengaran nggak Bang Suma? Enggak.
Oh, oke. Kalau Bang Suma berkata bahwa Yesus mengatakan bahwa harus menyembah Allah. Ya, itu bahasa yang sebenarnya itu lebih tepat kalau kita kaji lebih dalam. Itu sebenarnya dia berkata, iya. Itu sebenarnya yang dia maksud adalah mengkaji bahwa berbicara tentang diri dia itu sendiri Tuhan, tetapi dia memakai bahasa Allah, karena kalau dia tidak berkata bahwa kalau dia tidak berkata bahwa sembahlah Allah, berarti dia bukan Allah, karena kita tahu bahwa Yesus itu Allah. Jadi sebenarnya memang dia tidak mengajarkan bahwa sembahlah aku, tetapi sembahlah Allah. Itu Allah. Karena dia Allah. Dia menuntun kita menyembah Allah. Dirinya sendiri Allah, bukan Yesus. Jadi kalau dia berkata, sembahlah aku, lalu dari mana? Lu dari dunia. Kok ngaku-ngaku Tuhan, sembahlah aku. Tuhan itu di atas. Harusnya engkau berkata, sembahlah Tuhan sembahlah Allah sebab aku adalah Allah datang dari atas. Tetapi dia lebih berbicara kepada sembahlah Allah karena dia itu Allah. Itu loh menurut saya. Dan misalnya berkata bahwa kami pengikut Paulus, kalau menurut gue pernah dengar waktu Kak Suma perdebatkan tentang siapa Yesus, siapa Paulus menurut Yesus. Sedangkan zaman itu jauh, Yesus lebih dulu dari Paulus. Kalau menurut saya Yesus pasti kenal, karena kesaksian Paulus itu orang yang kita kenal, dia orang pembunuh, orang-orang yang dianggap orang kafir, berarti dia berbakti kepada Allah. Paulus ini sebenarnya orang yang taat kepada, dia percaya bahwa bunuh orang kafir itu berbakti kepada Allah, berarti dia berbuat baik kepada Allah. Makanya dia bunuh. Dan waktu itu ini yang saya baca ya, memang kesaksiannya itu sendiri. Kan Paulus ini orang namanya orang dia ada datang sendiri kepadanya. Itulah dia mengkabarkan, karena kan kalau kita dia ini masa pura-pura jadi, tidak mungkin. Bahkan ada kita dibutakan oleh Yesus, tetapi untuk dan kalau ambil Bang Suma, Yesus bangsa itu khusus Israel, khusus orang, bukan orang betul. Tetapi Bang Suma kutip bahwa Yesus datang bukan yang hilang. Cek ke Ngomong apa, Mas? Ini jaringannya nggak bagus, Mas. Jaringannya nggak bagus. Ya, Coba, ini iya gantian aja dulu coba sama ini nih, Laskar apa nih? Laskar turun dulu. Surgawi. Iya.
Laskar surgawi nih katanya. Oke bang, salam. Oke. Salam. Aku menanggapi diskusi sama Bang Petra tadi bang ya. Yang Yesus mengutus Yesus. Yesus mengutus Yesus itu mengutus dirinya sendiri itu udah terbiasa dalam iman kekristenan bang. Sebab ada juga tertulis di kitab perjanjian lama itu, aku mengutus aku. Kan ada begitu bang. Jadi terbiasa dengan perkataan seperti itu bang. Oke, baik. Ketika kemudian Anda menarasikan aku mengutus aku, apakah betul Yesus mengutus Yesus menurut saudara? Iya bang, terima kasih. Persona iman kekristenan begini bang. Kalau aku mengutus aku, kita harus percaya dengan kitab suci seperti itu, karena itu yang tertulis. Kalau nggak mau percaya, ya jangan dari Kristen kan begitu. Kita harus percaya karena itu yang tertulis. Jadi Bukan. jika abang Yang saya tanya tentang Yesusnya, apakah menurut saudara betul Yesus mengutus Yesus? Oke bang, boleh saya ilustrasikan saja cara jelasnya bang? Ya, maksudnya dijawab dulu, betul tidak Yesus mengutus Yesus? Betul. Nah, betul. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus mengutus Yesus, ketika Yesus mengutus Yesus, berarti ada kehendak Yesus untuk mendatangkan dirinya di atas muka bumi. Betul tidak? Betul. Oke. Nah, kenapa di dalam pengakuan Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Oke bang, sudah. Sudah. Oke bang, kenapa Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Seperti yang kita ketahui, bahwa keberadaan sebenarnya Yesus itu adalah manusia. Tertulis dalam kitab Kejadian nomor 23, pasal 23 nomor 19. Tuhan itu bukan manusia, sehingga ia berdusta, ia bukan anak manusia. Keberadaan Yesus adalah manusia. Kalau Yesus mengatakan dengan keberadaan yang kenyataannya dia manusia, mengatakan ia adalah Tuhan, nggak ada Kristen bang. Saya orang pertama yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Makanya Yesus itu berapa kali dicoba oleh iblis untuk menggugurkan firman dia yang kekal di Kejadian pasal 23 nomor 19. Kalau Yesus mengatakan di keberadaan sebenarnya, ya dia adalah manusia, mengatakan dia adalah Tuhan, maka nggak ada Kristen di muka bumi ini, bang. Oke, silakan bang. Iya, Anda mengatakan Yesus datang atas kehendak Yesus. Tetapi Anda tidak bertanggung jawab dengan pengakuan Anda itu sendiri. Karena ketika Yesus mengaku, aku tidak datang atas kehendakku, maka apa yang Anda katakan kemudian? Kejadian 23. Apa hubungannya? Kalau Tuhan bukan manusia, tetapi Yesus manusia, berarti Yesus bukan Tuhan. Kan itu poinnya. Kalau Yesus itu datang atas kehendaknya sendiri, barulah boleh Anda mengatakan Yesus mengutus Yesus. Tetapi karena Yesus mengaku, aku datang bukan atas kehendakku, berarti yang mengutus bukan Yesus. Itu permasalahannya hanya ringan sekali di sini. Andai saja Anda ingin jujur kemudian, Anda sudah mengaku Yesus manusia. Sementara yang maha berkehendak manusia atau bukan? Bukan. Dia bukan manusia. Nah, sedangkan Yesus manusia. Lantas Anda mengatakan, saking maunya Anda itu mengajarkan Yesus itu Tuhan, Anda mengatakan Yesus mengutus Yesus.
Artinya manusia mengutus manusia. Gimana ceritanya? Apakah Tuhan di atas itu manusia emang? Lantas Anda kemudian mengambil data kitabnya Yahudi. Kejadian 23 katanya. Berarti kalau Anda sudah mengakui Yesus datang atas kehendaknya sendiri, Yesus mengutus Yesus, tapi Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku, karena yang berkehendak itu adalah Dia yang mengutus aku, seenaknya Dia mengutus aku. Maka inilah yang diterangkan Al-Quran, Anda adalah pendusta. Anda pendusta. Oke, Bang. Iya, silakan. Sudah, Bang. Oke, terima kasih. Baik. Anda mengatakan Yesus bukan Tuhan. Ya, saya harus benarkan itu. Yesus bukan Tuhan. Sebab kalau Yesus di keberadaan, bentar ya. Sebab kalau Yesus dalam keberadaan manusia, dia mengaku Tuhan, maka pelanggaran berat bagi orang Kristen. Karena Tuhan itu bukan manusia. Di Kejadian pasal 23 nomor 19. Sehingga ia berdusta. Konotasi kata berdusta artinya tidak dalam keberadaan sebenarnya. Makanya di itu sehingga ia berdusta, artinya sehingga ia tidak dalam keadaan sebenarnya. Jadi manusia, makanya dia enggak mengaku Tuhan. Kan begitu, Bang. Makanya kalau Yesus dalam keberadaan manusianya mengaku Tuhan, seperti yang saya katakan, tidak ada Kristen. Karena Tuhan itu bukan manusia, sehingga ia tidak berada dalam keadaan sebenarnya, yaitu manusia. Kalau dia berada pada keadaan sebenarnya, dia akan mengaku Tuhan. Kan begitu, Bang. Makanya Yesus itu dicoba oleh iblis agar dia mengaku dalam keberadaan manusianya, mengaku Tuhan. Orang-orang Yahudi pun mencoba dia, Bang. Tapi dia tahu ini hanya akal-akalan dari orang Yahudi dan iblis agar firman Kejadian pasal 23 nomor 19 itu gugur. Kira-kira begitu, Bang. Oke, baik. Jadi menurut saudara, Yesus dalam keadaan yang sebenarnya itu apa? Manusia atau Tuhan? Nah, Yesus dalam keberadaan sebenarnya adalah bukan manusia. Hingga ia berdusta, saya ganti kata berdusta dengan konotasi lain, hingga ia tidak berada dalam keadaan sebenarnya sebagai manusia. Makanya ia tidak mengaku Tuhan. Saya minta penegasan. Yesus dalam keadaan yang sebenar-benarnya Yesus, manusia atau Tuhan pencipta langit dan bumi? Iya, Bang. Oke. Di Kejadian 23 nomor 19 itu kan diterangkan lebih awal, Bang. Tuhan bukan manusia, itu keadaan sebenarnya. Makanya ia berdusta. Oke. Makanya berarti keadaan yang sebenarnya Yesus itu adalah Tuhan. Iya, Tuhan. Pencipta langit dan bumi. Keadaan sebenarnya Tuhan bukan manusia, Bang. Iya, saya tahu. Manusianya itu kan di dunia. Nah, sekarang keadaan yang sebenarnya Yesus itu adalah Tuhan. Ya, dia bagian dari hakikat Allah Bapa, makanya dia Tuhan. Pencipta langit dan bumi? Ya, dengan firman semua yang ada diadakan oleh firman. Jangan ambigu, Bang. Ini kita berbicara mengenai Yesus. Yesus ini di dunia manusia, tapi sebenarnya dalam keadaan yang sesungguhnya Yesus itu adalah Tuhan. Betul? Ya, dalam keadaan sesungguhnya. Dia adalah Tuhan Sebenar. pencipta langit dan bumi. Betul? Siap. Ya, benar. Oke, baik. Saya kunci perkataan saudara. Yesus dalam keadaan yang sebenarnya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2, apakah Anda bisa bacakan saya? Yohanes berapa, Bang? 1 Yohanes 3 nomor 2. Oh, dibacakan aja, Bang. Enggak apa-apa kalau dihafalin. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak
Tuhan. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Tadi saudara mengatakan bahwa Yesus dalam keadaan yang sebenarnya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Lalu 1 Yohanes 3 nomor 2. Kita akan melihat Yesus. Kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Sebab kita akan sama seperti Yesus. Berarti kita juga adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Oh mama. Oh dende. Manrasai. Kita akan melihat Yesus dalam keadaan Yesus yang sebenarnya. Sebab kita akan sama seperti Yesus. Kalau melihat dari pengakuan saudara, Yesus dalam keadaan yang sebenarnya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Maka manusia yang sama seperti Yesus juga adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Oh mama. Hancur dunia, otak meleleh. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Orang kafir itu pendusta. Orang kafir itu adalah pembohong. Innahum lakazibun. Sesungguhnya mereka orang kafir ini adalah benar-benar pendusta. Dan pendusta itu adalah saudaranya setan. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Anda setan bang. Karena Anda mengatakan dalam keadaan yang sebenar-benarnya Yesus itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Ternyata kita akan melihat Yesus. Anda ini wakil setan. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Orang-orang kafir itu adalah penolong setan dalam durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Anda sedang menolong setan supaya setan mendapatkan pengikut, yaitu menyembah manusia yang Anda ajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Padahal Yesus dalam keadaan yang sebenarnya adalah sama seperti manusia kita. Inilah pentingnya apologet Islam Indonesia dibentuk. Supaya bukan hanya umat Islam yang paham kesesatannya orang Kristen, tetapi orang Kristen sendiri bisa dipahamkan bahwa jalan menyembah Yesus itu adalah jalan yang dipilih oleh setan. Cobalah belajar untuk jujur. Belajari Bible itu, dalami Bible Anda sendiri. Supaya Anda bisa menapaki kehidupan yang benar. Bagaimana mungkin Anda mengatakan keadaan Yesus yang sebenarnya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. 1 Yohanes 3 nomor 2. Kita akan sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Kita sama seperti Yesus. Nah kalau kita sama seperti Yesus dalam keadaan yang sebenarnya, kalau Anda mengatakan Yesus dalam keadaannya sebenarnya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, berarti Anda juga adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Ini saya menjelaskan ini Bang Laskar, ini setannya semua pukul kepala. Waduh, Bang Suma buka aib kita. Aduh, Bang Suma buka kedok kita. Hancur pasukan kita bernama Laskar Kristus. Pasukan kita bernama Laskar Kristus ketahuan, kepergok dia telah menipu. Ini sama seperti semalam, pendeta Dedek Lulu. Dia bantah pendeta Kristen datang menangis untuk minta disyahadatkan. Nah inilah teman-teman Kristen fakta yang sebenarnya. Fakta yang sebenarnya ini kayak gini. Orang-orang Kristen itu tidak menyadari dirinya begitu jauh telah disesatkan oleh setan. Masakan menyembah manusia yang dalam keadaan sebenarnya sama seperti kita. Yesus itu manusia. Dalam keadaan yang sesungguhnya dia manusia. Ibrani 13 nomor 8. Yesus sama saja kemarin, hari ini dan selama-lamanya. Dia tidak akan pernah berubah. Dan Yesus itu adalah manusia. Kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya.
Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini adalah anak-anak Tuhan. Tetapi belum nyata seperti apa nasib kita nanti. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Kita akan menjadi sama seperti Yesus. Homoios, sama. Sama dengan siapa? Sama dengan Yesus. Dalam keadaan Yesus itu seperti manusia, ya seperti manusia. Karena tidak mungkin kemudian kita ini Tuhan. Maka keadaan Yesus yang sebenarnya adalah bukan Tuhan. Karena dia bukan Tuhan, yuk tinggalkan penyembahan terhadap makhluk yang bukan Tuhan. Demikian. Oke, baik ya. Sudah. Jadi begini ya Bang, yang saya tanggap dari narasi Abang ya. Yesus akan menyatakan dirinya yang sebenarnya, dan kita akan melihat kenyataan yang sebenarnya keberadaan Yesus itu. Gimana caranya Bang untuk kita melihat keberadaan sebenarnya Yesus? Makanya Yesus berkata, kamu harus ditetaskan lagi Bang Juma, atau kamu harus dilahirkan kembali. Sebab Yesus berkata dalam Yohanes Pasal 3 nomor 5, aku berkata kepadamu Bang Juma, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air atau roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kamu harus dilahirkan kembali Bang Juma, agar kamu bisa melihat keadaan sebenarnya. Karena dengan melakukan persekutuan dengan roh, hanya dengan roh itu kita melihat keberadaan sebenarnya. Makanya dia tekankan, kamu harus dilahirkan kembali. Rupanya kenapa, kata Nikodemus, kenapa saya harus dilahirkan kembali Tuhan? Sebab apa yang lahir dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yang lahir dari daging akan menjadi daging, daging menjadi mayat, mayat menjadi tanah. Tidak demikian dengan roh, kata Tuhan Yesus. Kita buktikan apakah narasi dari Tuhan Yesus ini benar. Kita buktikan orang yang lahir dari daging menjadi daging, daging menjadi mayat dan menjadi tanah. Itulah natur manusia pada umumnya yang keturunan Adam. Kita lihat kemanusiaan yang keturunan dari roh, bangkit lagi, Pak. Dia mati bangkit lagi. Makanya dia mengatakan kepada Nikodemus, Nikodemus, kamu harus ditetaskan lagi, harus dilahirkan kembali. Jikalau kamu tidak dilahirkan kembali, tidak melakukan persekutuan dengan persekutuan Tuhan, sesungguhnya kamu tidak akan melihat keberadaan sebenarnya Tuhan itu sendiri. Tidak masuk dalam kerajaan Allah, Bang, tapi masuk ke dalam tanah. Karena hanya berlaku persekutuan dengan Tuhan itu adalah roh, Bang. Makanya Yesus berdebat keras dengan Nikodemus. Kira-kira begitu, Bang. Untuk melihat keadaan sebenarnya Tuhan itu kita harus melakukan persekutuan dengan roh, bukan dengan daging. Daging itu akan menjadi mayat, mayat menjadi tanah. Kembali tidak akan mengenal Tuhan. Makanya dalam Yohanes pasal 4 nomor yang 23, Yesus berkata, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Makanya itu harus ditetaskan ulang. Biar bisa kita lahir kembali dengan roh. Karena hanya dengan roh kita dapat melihat yang sebenarnya. Demikian Bang, silakan. Baik, kalau saya terlahir kembali, saya terlahir jadi roh, berarti sama seperti Yesus. Yesus juga roh. Gitu maksudnya. Atau ini hanya obat kuping untuk menggunakan trik baru. Setelah trik yang awal ketahuan, sekarang Anda ingin menggunakan trik yang baru. Anda harus terlahir kembali. Oke, kalau saya terlahir kembali, sama saja kan? Saya akan sama seperti Yesus kan? Yesus Anda katakan dalam keadaan yang sebenarnya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Bang Suma harus terlahir kembali supaya Bang Suma juga menjadi Tuhan pencipta langit dan bumi. Apa-apaan ini? Anda mau menggunakan trik seperti apa lagi? Sedangkan kalau kita berbicara mengenai Yesus, Anda lihat di dalam kitab Anda sendiri yang tadi, 1 Yohanes 3 nomor 2.
Kita akan sama seperti Yesus. Apabila ia menyatakan dirinya, kita akan sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Oh, dalam keadaan yang sebenarnya Yesus itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan kita akan sama. Kita juga menjadi Tuhan pencipta langit dan bumi. Anda keliru, Bung. Anda keliru. Orang yang akalnya tidak berfungsi mungkin bisa dikibulin dengan konsep seperti itu. Tapi orang yang berfungsi akalnya tidak akan mau. Dia akan mendudukkan dirinya sebagai manusia. Kita manusia, Bung. Kalau Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, dan kita akan sama seperti Yesus, berarti kita juga Tuhan pencipta langit dan bumi. Ditertawakan sama ayam. Anda ditertawakan sama kambing. Bahkan ditertawakan sama monyet. Monyetnya masih punya akal. Nah, sekarang coba Anda baca di dalam kitab saudara sendiri 1 Korintus 15 nomor 28. Tetapi segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus. Maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya sendiri. Yeay. Yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Itu baru betul. Jadi Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan pencipta, dia manusia biasa. Dia manusia biasa. Dia akan menaklukkan dirinya. Yesus akan menaklukkan dirinya, dan hanya ada tinggal satu saja, yaitu Allah yang maha suci lagi maha tinggi. 1 Korintus 15:28. Jadi jangan Anda kemudian menjual data-data seperti ini. Ini data-data titipan makhluk halus yang Anda bawa. Maka saya bantah Anda dengan dalil kitab Anda sendiri. Ini dalil Anda. Bagaimana mungkin kemudian Anda bisa menyesatkan manusia yang berakal untuk menyembah kepada manusia yang bernama Yesus, di mana hakikat kemanusiaannya Yesus itu sama dengan hakikat kemanusiaan kita. Tidak ada hakikat ketuhanan pada diri Yesus. Kenapa? Karena kita akan sama seperti Yesus. Bahkan 1 Korintus 15 nomor 28, Yesus akan takluk, dan yang tinggal hanya Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Trik yang kedua sudah gugur. Silakan trik yang ketiga. Oke Bang ya. Terima kasih ya. Jadi gini Bang ya. Abang itu tidak akan pernah melihat Tuhan Yesus dalam keadaan sebenarnya jikalau abang tidak ditetaskan ulang. Itu kata Yesus. Ini ajaran Yesus bukan datang dari dunia ya, melainkan datang dari Allah Bapa. Ajarannya ajaran dari kerajaannya lah. Punya intinya begitu. Jadi Abang Juma terlalu jauh ngomongnya. Jika kita menjadi seperti Tuhan, maksud dari dalam ayat itu adalah kita akan melihat keberadaan sebenarnya Tuhan Yesus kalau kita sudah melakukan persekutuan dengan Roh. Karena Allah itu adalah Roh. Makanya kamu harus ditetaskan ulang, Bang Juma. Oke? Karena hal-hal duniawi saja, Bang Juma itu belum bisa dipahami. Apalagi berbicara tentang kerajaan-kerajaan surga. Oke, saya buktikan jika Bang Juma tidak sepenuhnya mengenal hal-hal yang duniawi ya. Yang dimana naturnya duniawi sudah termasuk naturnya Bang Juma. Tuhan Yesus berkata, demikian firman Tuhan, Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 nomor 8. Angin bertiup, ini hal duniawi Bang Juma. Angin bertiup kemana ia mau. Kamu mendengarkan bunyinya, tentu kita mendengarkan bunyinya. Tapi kamu tidak tahu dari mana angin itu datang dan kemana angin itu pergi. Kalau kamu mau tahu, kamu harus jadi angin juga, Bang Juma. Demikian juga roh-roh tiap orang. Itu melakukan persekutuan, Bang Juma. Mengawini rohani sama Tuhan Yesus. Makanya Yesus berkata, hal-hal duniawi saja kamu sepenuhnya enggak tahu. Apalagi saya berbicara tentang kerajaan Allah Bapa. Apalagi kamu tidak mau dilahirkan kembali. Ya kekallah kamu menjadi tanah selamanya. Karena kamu tidak melakukan persekutuan dengan Tuhan. Kira-kira begitu maksud dalam ayat itu, Bang Juma. Oke, terima kasih. Coba narasi lagi, Bang Juma. Oke. Trik yang ketiga yang Anda coba katakan adalah
Bang Suma tidak akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Sebab Bang Suma tidak dilahirkan kembali. Kenapa? Karena Bang Suma bukan roh. Bang Suma daging. Ini apa-apaan ini bang? Hanya saya Kristen yang roh. Daging kembali menjadi tanah. Yang bangkit adalah roh. La haula wala quwata illa billah. Jadi menurut saudara, nanti di hari kebangkitan, Bang Suma nggak bangkit karena nggak terlahir kembali gitu. Hanya Anda aja yang bangkit. Bang Suma tidak bangkit. Persis firman Gitu. Tuhan begitu, Pak. Oh ya? Karena begini, roh yang ada dalam diri Bang Juma adalah roh keturunan Oh ya? daging dari Adam. Yang dimana roh itulah roh iblis. Karena Kalau kita roh mati Anda? dengan keturunan Adam. Kalau roh Kalau Anda? orang dilahirkan kembali melakukan persekutuan dengan cara dibaptis, makanya besok Bang Juma dibaptis ini. Kalau Kita Anda? akan melihat Tuhan dalam keadaan sebenarnya. Oke, baik. Jadi kalau orang tidak terlahir kembali, itu tidak bangkit lagi gitu. Rohnya bangkit Bang, tapi bersekutu dengan iblis karena keturunan Adam. Berubah lagi. Berubah lagi. Sekarang begini, kalau Anda sudah mengakui bahwa semua orang dibangkitkan, menurut saudara bahwa Allah itu adalah roh, maka yang bangkit adalah roh. Itu yang Anda paparkan tadi. Makanya saya tanya, apakah Bang Suma tidak akan dibangkitkan? Anda mengatakan, dia dibangkitkan, tapi dia bersama dengan setan. Yang dibangkitkan bersama dengan setan itu Anda. Karena Anda adalah saudara setan, Anda wakilnya setan. Anda mengajarkan menyembah kepada manusia. Yang mana manusia itu sama seperti Anda. Anda akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Karena Yesus akan datang dalam keadaan sebenarnya sama seperti Anda. Lalu, okelah saya bukan seperti Yesus, tidak masalah. Tidak masalah saya tidak sama seperti Yesus. Tapi Anda yang sama seperti Yesus, apakah Anda Tuhan pencipta langit dan bumi? Coba Anda jawab itu. Anda akan sama seperti Yesus. Anda mengatakan dalam keadaan yang sebenarnya Yesus itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan Anda akan sama seperti itu. Berarti apakah Anda juga Tuhan pencipta langit dan bumi? Coba Anda jawab, silakan. Oke Bang Juma, sudah ya. Iya, trik ketiga Anda itu tidak berhasil. Silakan. Enggak masalah, saya hanya penyampai firman saja. Penyampai kebenaran. Terima enggak terima dari sini. Kebenaran siapa yang Anda sampaikan dengan menyembah manusia? Oke Bang Juma ya. Saya katakan oke. saya dengan Bang Juma. Saya dengan Bang Juma tentu berbeda. Sekarang ya. Walaupun kita sudah dalam satu bumi ini Bang Juma, tapi dunia kita sudah berbeda. Kalau Bang Juma nggak percaya, betul itu, betul. Kalau Bang Juma nggak percaya, iya. Buka Yohanes pasal 17 nomor yang ke-14. Ya. Artinya kami bukan dari dunia ini lagi Bang Juma. Dunia tapi kita sudah berbeda. Tapi dari mana Anda ini? Sebentar ya, biar saya uraikan dulu. Iya. Memang kita sama hidup dalam satu bumi, tapi dunia kita sudah berbeda, Bang Juma. Kami bukan lagi di duniamu. Itu tertulis dalam Yohanes pasal 17 nomor yang ke-14. Iya. Seperti anak itu lotak abangnya. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, sama seperti Bang Juma membenci keras akan saya. Di sini Karena mereka tunggu. Trik setan yang Anda pakai, saya ingin tanya. Sebentar, Kata mereka, biarkan saya selesai. tunggu. Kata mereka di sini, apakah Anda termasuk? Biarkan saya selesai. Allahu Akbar. Kitab suci saya ini yang termaterai dengan Roh Kudus. Oke. Silakan. Aku telah berfirman kepadamu. Dunia membenci mereka. Sebab apa dunia membenci saya, Bang Juma? Sama seperti saudara. Loh, kok jadi Anda? Mereka ini apakah Anda? Biarkan saya selesai, Bang Juma. Karena
Dikatakan karena mereka ini, pengikut Yesus ini, bukan dari dunia ini. Sama seperti aku, kata Tuhan Yesus, bukan dari dunia ini. Yesus sudah pernah menerangkan. Pengikutnya bukan pentuhannya kan? Sebentar Bang Juma, biarkan saya selesai. Nanti Bang Juma boleh menanggapi saya, waktunya berapa saja. Saya juga maha pendengar juga, mahal loh. Oke Bang Juma, artinya Bang Juma, apapun Bang Juma melihat kami seperti apa, kami yang sudah berbaptis melakukan persekutuan dan perjamuan dengan bangsa Tuhan, bukan lagi dunia yang Bangsa sama. Tuhan. Dunianya Bang Juma sudah berbeda Bang Juma. Makanya realitanya juga sangat jomplang di kehidupan nyata, di mana orang Kristen itu jauh sekali peradabannya, teknologinya, semuanya, ilmu pengetahuan. Roh Kudus sekali turun bisa menciptakan sesuatu. Makanya jomplang sekali, itu di dunia yang masih fana. Itu perbedaan yang mutlak, bahwa firman ini benar-benar terlihat jomplang lah antara dunia kita Bang Juma. Kira-kira Bang Juma mengerti sampai sini. Firman Tuhan memang termaterai dengan Roh Kudus Bang Juma. Bang Juma besok harus dibaptis nih. Oke Bang ya, silakan Bang Juma sekarang. Iya, jadi kalau Anda mau gila, Anda sendiriin, kok usah ngajak-ngajak. Mau jadikan besok, katanya besok mau digilain. Jangan dong. Jadi gini Bung, ketika kemudian Anda mengatakan dunia kita berbeda, ya jelas dunia kita berbeda. Orang situ penyembah manusia, pemakan babi Anda itu, pemakan guguk, pemakan monyet, pemakan asu, pemakan ulat, pemakan ular, pemakan biawak, pemakan pararang, penyembah manusia, penyembah roh-roh, penyembah makhluk halus. Beda kita. Dunia kita berbeda. Anda mengatakan Anda bangsa Tuhan. Yeay. Gimana ceritanya? Dunia kita berbeda. Jelas Anda makhluk halu. Masa Anda berasal dari bangsa Tuhan? Kristen jauh, Kristen teknologinya maju, jomplang dunia kita semua. Waduh, orang Kristen teknologinya maju itu karena apa? Karena Tuhan kami, bukan karena Yesus. Tuhan kami mengatakan ad-dunya sijanul mu'minin wa jannatul kafir. Surga dunia ini bagi kafir, maka Tuhan memberikan kemudahan untuk mendapatkan surganya kafir. Ini surga kalian. Kita sekarang berada di surganya Kristen. Jadi kalau Anda berkarya menemukan mobil, ya kami nggak usah. Tapi kami punya duit untuk beli. Silakan Anda berkarya di surga Anda. Bikin HP yang paling mahal. Bikin HP yang paling canggih. Kami tinggal beli. Apalagi yang Anda akan bikin? Pesawat, kami tinggal beli. Ini surga Anda yang menguasai, silakan. Tapi hanya sebatas duniawi. Ad-dunya sijanul mu'min wa jannatul kafir. Tapi nanti setelah kehidupan berikutnya, Anda menjadi penghuni neraka. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dunia kita berbeda. Di dunia ini Anda hebat. Hebat di dunia. Anda yang membuat senjata, Anda yang membuat nuklir, Anda yang membuat bom, Anda yang membuat peluru, Anda yang membuat pistol untuk Anda pakai membunuh. Anda yang menguasai dunia ini. Dunia kita berbeda. Tapi ketika berbicara mengenai ketuhanan, Anda penyembah manusia, kami bukan. Anda pemakan makanan yang diharamkan, kami tidak. Anda yang menghalalkan LGBT, kami kagak. Anda yang melanjutkan ajaran pagan, kami tidak. Memang dunia kita berbeda. Sekarang permasalahannya adalah ketika Anda membawa datanya, kitabnya orang-orang Romawi yang sedang menceritakan tentang Yesus. Yohanes 17 ini bercerita tentang Yesus dan Bani Israel.
bukan bercerita tentang orang Kristen Romawi. Ingat. Kristen pertama itu adalah Romawi, manusia najis, manusia kafir menurut ajaran Paulus. Galatia 2 nomor 14. Orang-orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Kafir Anda itu menurut Al-Quran kagak, menurut kitab Anda sendiri. Orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Bisakah orang yang hidup secara kafir itu masuk ke tempat yang suci? Bisakah orang yang najis, yang kafir itu masuk ke dalam tempat yang kudus? Bisakah kemudian orang pemakan babi yang diharamkan oleh Tuhan itu masuk ke dalam tempat yang suci? Bisakah orang yang nonotnya tidak dipotong masuk ke dalam surga? Mustahil. Kenapa mustahil? Di dalam kitabnya orang Yahudi Yesaya 52 nomor 1, haram hukumnya orang Kristen yang tidak bersunat masuk ke dalam kota kudus Yerusalem. Yehezkiel 44 nomor 9, haram hukumnya orang Kristen tidak bersunat masuk ke dalam bait suci. Wahyu 21 nomor 27, haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam surga. Gimana ceritanya Anda mau menghayal Yohanes 17 itu adalah Anda? Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan mereka membenci, dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan darinya. Yeay! Aku telah memberikan firman-Mu. Emang lu pikir kitab Lukas itu firman Yesus? Emang saudara pikir 14 surat Paulus itu firmannya Yesus? Emang saudara pikir kitab Markus, Yohanes dan seterusnya itu adalah firmannya Yesus? Yang Anda genggam setiap hari itu bukan firmannya Yesus. Firmannya Yesus itu adalah perkataan Yesus yang datang kepada Bani Israel jauh sebelum Kristen dijadikan sebagai agama resmi Kekaisaran Romawi. Belajar, Bung. Jadi ketika Yesus mengatakan, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, mereka ini adalah murid-muridnya yang bersunat. Mereka ini adalah mereka yang menjalankan sabat. Oke, saya turun dulu. Saya kena peringatan. Nanti naikkan lagi kembali. Aduh. Main report aja nih oten-oten ini, aduh. Main report. Tadi aku ke band juga loh, tapi 1 hari, alhamdulillah 1 hari. Ketika dibuka ajaran dalam Bibelnya, kepanasan mereka. Main report. Lagi ini ya. Ya. Jadi mana hotelnya tadi? Itu ada tim samping nih. Laskar. Terlempar lagi gue itu. Tunggu dulu, betulin lagi. Jadi gini bro, Laskar. Ini suara kok ganggu-gangguan ya, aduh. Ada Banjuma udah naik tuh. Bang Nyuma tadi teruskan. Iya, Jadi tolonglah Bung ya, berimanlah dengan iman yang baik. Jangan beriman dengan iman yang asal usulnya tidak jelas. Bagaimana bolehan? Benar kan? Iya. Jadi kalau Anda cuma asal imani, ada pernyataan-pernyataan dari wartawan, Yesus berkata, aku memberikan firman-Mu kepada mereka, dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Aku ini bukan dari dunia. Nenekmu kiper, emang lu pikir Anda dari jepitan pelepas sagu apa?
Yang dimaksud Yesus di sini muridnya Bani Israel, bukan ente. Coba Anda lihat di data nomor 26-nya. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitakannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Apakah mereka juga Tuhan? Apakah Anda Tuhan lagi? Anda juga Tuhan karena Yesus berada di dalam Anda? Tidak. Bani Israel, Hawariyun, murid-murid Yesus itu adalah mereka yang taat kepada Yesus. Yang Yesus katakan, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Siapa yang mengikuti Yesus kemudian? Ya murid-murid Yesus. Siapa itu? Yang ke-11. Loh kok cuma 11 Bang Suma? Yang satunya bernama Yudas, itulah yang menghadiahkan Tuhan kepada Kristen. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Yohanes 16 nomor 70. Tapi satu di antaramu adalah iblis. Nah, iblis kemudian merasuki Yudas. Hasil dari pengkhianatan ini, Yesus disalibkan. Hasil dari penyaliban, Kristen punya Tuhan. Berarti Tuhan yang Anda sembah adalah hadiah dari iblis. Lantas Anda dengan gagahnya, aku bukan dari dunia ini. Oke, itu juga tidak salah sepenuhnya. Kenapa? Karena memang setan itu tidak berasal dari dunia ini. Kan begitu. Iblis itu juga tidak berasal dari dunia ini. Tapi kalau Anda mengatakan diri Anda adalah pengikut Yesus, itu Anda harus mandi dulu, pakai sampo, samponya merek Rinso, lalu kemudian sikat gigi, pakai Sangsil. Supaya Anda bisa memahami. Ini Yesus di dalam Yohanes 17:1 perikop, Yesus sedang berbincang-bincang dengan Bani Israel. Sementara ente adalah korban dari pendahulu-pendahulu ente, Bung. Ayo kembali kepada tema kita. Kembali kepada tema. Jangan terlalu jauh melangkah. Ketika kemudian Yesus mengatakan dirinya, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti Yesus ini bukanlah Tuhan itu sendiri. Andai saja Yesus mengatakan, aku datang atas kehendakku sendiri. Selaksana Bapak Presiden kita Jokowi misalnya, dia ke Malaysia, dia datang ke sana atas kehendaknya sendiri. Kenapa? Karena memang dia adalah Jokowi. Coba. Lah kok ada Yesus datang ke atas muka bumi, di depan manusia dia mengaku, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Jangan-jangan dia ini orang disepak. Tiba-tiba ada cerita kan? Ada cerita kemudian orang diusir dari kampung. Kenapa kamu ke sini? Aku datang Pak bukan karena kehendakku sendiri, tapi karena aku diusir. Itu Yesus alami. Itu Yesus akui. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti aku bukan Bapa itu. Sebab yang disebut Bapa, dialah yang maha berkehendak. Sedangkan Yesus tidak maha berkehendak. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Jadi udahlah ya saudaraku ya. Trik Anda itu sebagai saudara daripada, mohon maaf, saudara daripada makhluk halus yang sedang Anda ingin ajarkan, itu tergopo-gopo dan saya rasa Anda tidak akan pernah bisa. Inna syaitana lakum adu fattakhizuhu adu. Kenapa saya kemudian memperlakukan sebagai musuh saya? Kenapa? Karena Anda selaksa setan yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Sedangkan kitab Anda sendiri mengakui Anda akan sama seperti Yesus dalam keadaan Yesus yang sebenar-benarnya. Demikian. Oke, sudah Bang. Oke, giliran saya. Anda mengatakan ada kehidupan lagi jika Anda mati. Anda seperti Nikodemus, saudaraku Juma. Sebab mengapa kata Yesus, kau tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak menangkap firman Tuhan Yesus. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu, saudaraku Juma, tidak mendengarkannya karena kamu bukan datang dari Allah. Yesus sudah menghardik keras dengan Nikodemus, sama seperti saudaraku. Di sini saya akan menghardik dengan keras. Kamu harus ditetaskan lagi, saudaraku Juma.
kamu tidak akan mengenal namanya hidup yang kekal, tapi mati yang kekal. Karena kamu keturunan Adam, adalah daging dari Adam, dan rohmu sudah bukan Roh Kudus lagi. Setelah kamu memakan buah itu, kamu dan rohmu sudah mati. Dan jika kamu sudah mati, kamu akan mati dalam kekekalan, di mana rohmu akan bangkit tapi melakukan persekutuan dengan iblis. Sungguh jangan kamu heran akan hal itu. Yohanes pasal 3 nomor 7. Janganlah engkau heran, aku berkata kepadamu, sungguh kata Tuhan Yesus, kamu harus ditegaskan ulang. Oke saudaraku, terus saudara mengatakan ini hanya untuk Bani Israel. Saudaraku Juma, sebab mengapa Anda tidak bisa mengerti firman Tuhan? Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 10, nomor yang ke-16, ada lagi padaku domba-domba lain loh, yang bukan dari kandang ini, yang bukan dari kandang Israel. Ada lagi padaku domba-domba yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus bentar ya Bang. Oke Bang ya, saya lanjut. Ada lagi pada domba-dombaku lain yang bukan dari kandang ini, yang bukan dari kandang Israel. Dan domba-domba itu harus kutuntun menjadi satu kawanan dengan satu gembala, Bung. Gembalanya Tuhan Yesus. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Baik pula dia gembalanya, yang memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Itu adalah keselamatan bagi Tuhan Yesus. Jika ada mengaku gembala-gembala lain tidak seperti Yesus, tapi gembala-gembala itu tidak rela memberikan nyawanya kepada domba-dombanya, itu gembala-gembala yang palsu. Itu ya Bung ya, bukan hanya untuk bangsa Israel. Dia sudah mengaku, ada padaku domba-domba lain, bukan dari kandang ini Bung. Semoga saudara paham dan harus ditetaskan ulang. Harus lahir dari roh, biar bisa melihat Tuhan dalam keadaan sebenarnya. Karena Allah itu roh. Ya Bang ya, kalau di luar roh itu janganlah percaya hal-hal demikian. Oke Bang ya, terima kasih waktunya. Silakan lagi. Oke. Ini adalah trik konyol lagi yang Anda mainkan. Trik Anda yang ke 1, 2, 3, 4 itu hancur berantakan. Sekarang saya ingin tanya sebelum saya terlalu jauh. Apakah saudara bukan keturunan Adam? Saya keturunan Adam tapi sudah dilahirkan kembali dengan melakukan persekutuan dengan roh. Dibaptis. Anda bersekutu dengan roh. Roh apa? Roh Allah yang diajarkan Tuhan Yesus. Roh Allah. Roh Allah. Maksudnya roh Allah itu apa? Udah Yesus mengatakan hal-hal duniawi saja kamu belum mengerti, apalagi jangan Anda menganggap diri Anda Yesus, dan jangan Anda menganggap saya Nikodemus. Saya tanya, Anda ini lahir kembali dengan roh Allah itu maksudnya apa? Maksudnya untuk hidup yang kekal, agar tidak menjadi daging, daging menjadi mayat, mayat menjadi tanah. Apakah sekarang Anda bukan daging? Makanya saya bilang kita memang di dunia yang sama, Bung. Tapi saya sudah ditetaskan ulang oleh Tuhan Yesus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sementara Anda belum. Maksudnya apa itu ditetaskan? Anda menetas? Ditetaskan dalam arti dilahirkan kembali, Bang. Dilahirkan kembali. Siapa ibunya? Dilahirkan dari roh. Dilahirkan dari roh. Dilahirkan dari roh. Oke, dilahirkan dari roh. Dilahirkan dari roh. Emang roh ini pernah hamil? Kok jadi gini ya? Ya makanya trik Anda itu kuno, kampungan, bonyok aku bilang. Kan udah aku bilang tadi, trik Anda yang kelima ini akan membuat Anda bonyok. Roh mana yang pernah melahirkan kemudian? Hei, di mana Anda pernah melihat ada roh hamil? Bunda Maria mengandung Roh Kudus, Bung. Lah, iya, semua manusia mengandung roh. Kenapa Maria disebut? Kenapa kemudian Maria disebut mengandung roh yang
mengandung roh yang suci. Untuk menepis tuduhan-tuduhan bahwa yang dikandung itu adalah anak haram. Maka dikatakanlah roh Iya, pintar. itu adalah roh suci. Terus apa hubungannya dengan ente? Hubungan dengan saya seperti yang dia katakan. Kamu harus dicerdaskan ulang, Bung. Agar Kamu harus dapat dilahirkan masuk ulang. kerajaan Yang Allah. melahirkan Anda siapa? Yang melahirkan saya adalah daging yang terbentuk oleh sperma. Itu yang melahirkan saya. Sekarang saya sudah dilahirkan dengan baptis. Karena dia berkata, kamu harus dilahirkan dengan Oh, Anda direndam di air, itu Anda katakan Anda lahir kembali gitu. yes. Oh, Yes. kirain apa? Kupikir ada roh yang mengandung terus Anda keluar kembali lahir. Ternyata cuma direndam gitu. Boleh saya bantu sedikit, Bang Suma? Waduh. Tunggu. Menjelaskan. Tunggu, sabar. Tunggu. Anda kemudian mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 16. Saya ingin nanya lagi nih. Ini hancur lagi nanti Anda ini. Kandang yang dimaksud Yesus itu apa? Karena domba identik dengan bangsa Israel. Nah, kandang yang dimaksud Yesus itu apa? Ada lagi Kandang yang domba. dimaksud Yesus adalah umat. Kandang yang dimaksud Yesus itu tempat. Yang bukan dari umat ini. Kandang yang dimaksud Yesus itu adalah tempat. Betul? Yes. Tempat yang dimaksud Yesus di situ adalah kota Yerusalem. Betul? Yes. Apakah di luar kota Yerusalem yang tidak pernah dijamah oleh Yesus pada saat itu juga ada terdapat keturunan Yakub? Ada? Itulah yang dimaksud domba yang di luar kandang, bukan ente, kucluk. Bung, kamu harus mengerti teks secara sempurna. Domba yang ada di luar Yerusalem itulah yang dimaksud keturunan Bani Israel yang sudah tersebar ke seluruh penjuru bumi. La haula wala quwata illa billah. Yeremia 50:17 yang dimaksud kambing domba itu adalah keturunan Yakub. Yehezkiel 5 nomor 12, nomor 13 sampai 14. Di situ jelas sekali dikatakan sepertiga dari Bani Israel akan kuhamburkan ke seluruh penjuru mata angin. Jadi Bani Israel keturunannya karena dia dikutuk oleh Tuhan, Tuhan membuat mereka tersebar kemana-mana, berpencar kemana-mana, meninggalkan tanah tempat perjanjian dengan Tuhan. Inilah yang kemudian dimaksud domba-dombanya Yesus. Makanya di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6 Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan engkau ke bangsa lain, tetapi pergilah kemana bangsa Bani Israel itu beredar. Baca Yohanes 10 nomor 5 nomor 7 nomor 5 nomor 6. Jadi jangan Anda pandai-pandaian ada lagi domba di luar kandang ini. Siapa? Saya. Memalukan. Jadi trik Anda ini yang keenam hancur berantakan. Hancur sehancur-hancurnya. Ingat Yeremia 23 nomor 2, nomor 3, nomor 8 yang dimaksud dengan domba adalah Bani Israel yang tersebar di luar kota Yerusalem itu adalah Bani Israel yang disebut domba. Ingat, yang disebut domba adalah keturunan Yakub. Di luar daripada keturunan Yakub disebut Gog alias serigala. Belajar lagi. Ada lagi trik ke-6? Sudah ya. Oke, saya terangin. Saya sudah katakan kepada saudara, pahami teks secara sempurna. Jika Anda menginginkan kesimpulan seperti itu, teksnya harus berbunyi begini, Bung.
ada padaku domba-domba lain yang dari kandang ini. Barangkali yang dari kandang ini, kandangnya bocor mungkin. Bocor ke Amerika, kandang Yerusalem loh, bocor ke Papua sampai ke Batak sana, NTT tembus ke sana. Yang padaku, kata Yesus, ada domba padaku yang dari kandang ini mungkin tersesat. Tapi ini narasinya enggak begitu, Bung. Bukan dari kandang ini, artinya bukan dari Israel. Itu pemahaman teks secara sempurna, Bung. Harus kamu baca lagi, makanya mengertilah firman Tuhan. Makanya saya katakan kamu harus dibaptis dulu, Bang. Biar kamu ada pencerahan dengan Roh Kudus. Sebab kalau kamu tidak dibaptis, maka penalaranmu juga gagal. Karena kitab suci itu sangat termaterai dengan Roh Kudus. Harus dibaptis itu. Nggak boleh sembarangan. Kira-kira begitu. Baca lagi Yohanes pasal 10 nomor 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Bukan ya. Bukan dari kandang ini. Bukan narasinya begini. Ada padaku domba-domba lain yang dari kandang ini. Mungkin tersesat yang dari kandang ini. Mungkin. Seperti yang terjadi. Ada yang ke Amerika sana. Terpencar berai. Tapi yang bukan dari kandang ini, Bu. Oke. Ini trik Anda yang keenam. Basi. Seperti cendol yang sudah berusia 1 bulan. Dikerumuni lalat. Lalatnya sudah seperti kambing besarnya. Basi. Anda nggak pernah belajar. Anda hanya menggunakan asumsi liar. Sok pintar tapi tong kosong. Anda lihat dalam kitab Yeremia. Yeremia terlalu jauh. Coba ambil Yehezkiel. Ketika Tuhan berfirman kepada Yehezkiel, Yesus belum ada, emaknya juga belum ada, apalagi Yesusnya. Yehezkiel 5, sepertiga daripadamu akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu. Dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke semua mata angin. Siapa yang dihamburkan ke semua mata angin? Bani Yakub. Yesus datang, kucukluk. Bikin kandang. Kubuatlah kandang dombaku. Pancangkan tiang dan penyangganya. Kutarik talinya. Kuikat talinya, kurangkai tiang dan balok menjadi kandang. Yerusalem di Galilea muter-muter, gak kemana-mana. Itu kandang. Sementara Yehezkiel 5 sudah lebih dulu. Bani Israel sudah dibuat terhambur oleh Tuhan lebih dulu. Yesus datang cuma skala koin. Dia hanya berputar-putar di Galilea selama 3 tahun, nggak bisa ngapa-ngapain. Sementara Bani Israel sudah melakukan pergerakan kemana-mana. Orang Israel sudah ada di Indonesia. Yesus masih mutar-mutar di sana. Makanya dalam kitab Yeremia 23 nomor 2 diterangkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Elohim Israel. Terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku berserak dan bercerai-berai. Dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah. Aku akan membalaskan dendamku ke perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai berakan mereka dahulu kala. Dan aku akan membawa mereka kembali kepada mereka. Dan mereka membiak dan bertambah banyak. Ente sopo Pak Bokir? Anda bukan siapa-siapa. Anda bukan domba. Anda hanya serigala. Serigala yang berbulu domba. Itu baru betul. Ada lagi dombaku di luar kandang ini. Siapa? Saya Pak Mantep. Anda siapa? Dari keturunan mana kamu? Keturunan Yakub? Bukan Pak. Benyamin? Bukan juga Pak. Lalu Yusuf? Bukan juga Pak. Lewi? Bukan. Yehuda? Bukan juga. Lalu dari mana? Dari Jonggol.
Gimana Anda mau nipu kita? Kita berdata, Bung. Yang disebut domba kambing itu Bani Israel. Yang Yesus katakan, masih ada lagi dombaku di luar kandang ini. Adalah domba-domba yang lebih dulu Tuhan sebarkan. Seperti apa yang Allah tanyakan, sampaikan di dalam Yesaya 5 itu. Hanya orang bodoh bahlul yang bisa kamu tipu. Di sini nggak bisa. Jadi kau katakan trik yang keenam ini, saya katakan seperti cendol yang sudah 1 bulan basi, lalatnya sudah sebesar kambing. Gak bisa, kamu gak bisa lolos. Kamu bukan domba, saudaraku. Kamu itu kura-kura ninja pakai lipstick. Jadi kelihatan dari kaca pembesar kayak domba. Tapi bukan. Tolonglah ya, kasih data yang rasional kalau berdiskusi itu yang sedikit menguasai materi. Trik yang keenam Anda hancur lebur jadi cendol basi. Mungkin ada yang ketujuh, silakan. Oke, sudah ya. Oke. Anda mengatakan, saudara Kujuma, Yesus belum ada. Waktu Yeskiel sama Yeremia. Argumenmu terlalu lemah, Bang. Kenapa terlalu lemah? Baca Yohanes pasal 8 nomor 58. Sebelum Abraham, dia sudah ada. Apalagi tentang nabi-nabi seperti Yeskiel sama Yeremia. Sebelum Abraham sudah ada. Gugur juga argumenmu. Dan Anda juga mengatakan bahwa kami ini bukan domba-domba Yesus. Hanya Bani Israel. Israel itu bangsa pilihan Tuhan, Bung. Domba-domba yang mengikuti Yesus adalah domba-domba yang melakukan persekutuan dengan Yesus. Pengikut Yesus. Yesus mengatakan, aku mengenal dombaku. Dombaku mengenal aku. Jadi Yesus itu mengenal siapa pengikutnya. Siapa yang percaya kepada Yesus, dia itu Yesus itu kenal. Jadi gitu, Bu. Oke, silakan lagi. Apalagi trik keenam Anda ini udah basi. Aku ada sebelum Abraham ada. Dari mana Yesus tahu kalau dia ada sebelum Abraham ada? Dari mana? Tentunya Yesus itu ada sebelum Abraham, Bu. Dari mana Yesus tahu? Dari Abraham. Karena Abraham dikonfirmasi oleh anak-anak Abraham mengenal Yesus. Dari mana Yesus tahu kalau dirinya ada sebelum Abraham ada? Dari mana dia tahu? Ya, Yesus sendiri yang mengatakan, bukan saya. Iya, dari mana? Dari mana Yesus tahu kalau dia ada sebelum Abraham ada? Ini Yesus sendiri yang katakan. Saya bukan bohong enggak dia tuh? Bohong enggak menurut saudara tuh? Tuh, tunjukkan mana bohongnya. Lah, dia lahir setelah dia ada setelah mamanya ngeden. Baru ada. Dari mulutnya sendiri ini, Bu. Iya, Kan bohong tidak dia dengan orang. mengatakan aku ada sebelum Abraham ada. Bohong tidak? Bukan kesaksian seperti yang disaksikan Salomo. Ini kesaksian dari dirinya sendiri. Iya, sekarang bohong tidak ketika dia mengatakan aku ada sebelum Abraham ada. Tidak berbohong. Tidak berbohong. Sekarang mana duluan Abraham dengan Maria? Abraham. Berarti Anda gila. Abraham lebih duluan daripada ibunya Maria. Oke, sekarang saya tanya kepada saudara. Duluan mana, tua mana antara Maria dengan anaknya Maria? Tua mana? Tua Maria lah. Berarti Anda stres. Berarti Anda gila berarti. Inilah yang Al-Quran katakan, Bung. Ini yang Al-Quran katakan. Wala yahmilunna athqalahum wa athqalam ma'al athqalihim. Ini yang Al-Quran katakan. Kamu memikul dosamu sendiri. Pada hari kiamat, kalian akan ditanya tentang kebohongan yang selalu kalian ada-adakan. Ini Al-Quran katakan. Wala yus'alunna yawmal qiyamah amma kanu yaftarun. Kalian akan ditanya tentang kebohongan-kebohongan yang Anda katakan ini. Aku ada sebelum Abraham ada. Keren.
Kalau ibu yang melahirkan kamu duluan mana dengan Abraham? Duluan Abraham. Pincang gepeng lu punya kepala. Lebih duluan Abraham daripada ibunya Yesus. Nah, sedangkan duluan mana? Tua mana Yesus dengan ibunya? Ya tua ibunya. Kalau Abraham lebih dulu daripada ibunya Yesus, dan ibunya Yesus lebih tua daripada Yesus, bagaimana mungkin Yesus ada sebelum Abraham ada? Wahai kucluk. Hanya orang yang mau dibodohin sama wartawan surat kabar robek yang percaya tentang kabar berita itu. Nggak ada yang bisa. Kamu trikmu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengkurap semuanya. Tengkurap. Aku ada sebelum Abraham ada. Oh ya? Ibumu tua mana dengan Abraham? Tua Abraham. Lah kalau lu dengan ibumu tua mana? Tua ibu kulong. Lah, berarti ini teman saya sehat nggak ya? Coba periksa dagunya. Dagu Anda memang kayak dispenser panas dingin. Udah lanjut. Mudah-mudahan masih ada trik ke-7. Silakan. Oke, sudah ya. Lagi-lagi saya menyuruh Anda untuk dilahirkan kembali agar bisa berpikir tidak seperti cara berpikir manusia yang lahir dari daging. Ya, sebab naturnya orang yang dilahirkan dari daging, pikirannya seperti Anda. Oke. Makanya Anda nggak bisa mengerti firman Tuhan. Kiranya kamu percaya Musa, Bung. Saya bertanya kepada saudara, apakah yang ditulis Musa itu firman Tuhan apa dongeng? Silakan. Yang dituliskan Musa sudah pasti firman Tuhan. Tapi yang dikira kitabnya Musa sudah pasti bercampur dengan karangan dongeng manusia. Anda paham sampai sana? Ini trik ke-7 ya. Silakan. Oke, jikalau kamu percaya Musa menulis firman Tuhan, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 8 nomor yang ke-46. Demikian firman Tuhan. Sebab jikalau Bang Juma percaya kepada Musa, tentunya Bang Juma percaya kepada Yesus. Sebab apa yang ditulis Musa tulisan Musa yang menuliskan tentang Yesus. Silakan. Di mana tertulis? Ulangan, bilangan, kekurangan, pembagian atau apa? Di mana ditulis tentang Yesus di kitabnya Musa? Tunjukkan. Sekarang. Nggak pakai lama. Nggak pakai Arab. Lanjut. Oke. Anda sudah mengakui bahwa yang ditulis Musa adalah firman Tuhan. Saya tanya di mana kitabnya Musa? Di mana Musa menulis tentang Yesus? Musa Kok malah jeda? Bung, jangan kemana-mana dulu. Aduh. Kabur. Aku tanya, trik ke-7 di mana Musa menulis tentang Yesus? Aduh, gimana saudara kita ini? Boleh saya bantu Bang Suma? Waduh, ini kalau ini nih bagiannya guru kita Ini gue sedikit aja soalnya dari tadi kan ini baterai juga sudah lemah. Ini gue cuma bantu. Kalau gue bantu dari yang tadi yang kurang. Ini yang tadi yang suka minum Spiritus, bukan? Ya, terserah. Oh iya, lanjut. Ya. Kalau misalnya yang barusan tadi kesaksian tentang Yesus menulis tentang Yesus sebenarnya itu bukan kalau hukumnya ada, tetapi untuk berbicara Tuhan itu menampakkan kan Tuhan itu sebenarnya kan tidak terlihat, tapi di situ Tuhan bertatap muka dengan Tuhan. Berarti itulah sebenarnya bisa berbicara tentang ada wujud Tuhan lah di situ. Sebenarnya lebih bermaksud ke berbicara tentang Yesus ada bertemu dengan Musa itu sebenarnya wujud Tuhan kan di situ bahwa Musa
bertemu dengan Tuhan, menatap dan begitu. Nah, oke, saya akan bahas di lahirkan kembali tadi. Kayaknya saya cuma akan menambahkan bahwa sebenarnya saya kurang setuju bahwa dia berkata lahir kembali itu harus dibaptis. Menurut saya baptis itu hanyalah tanda pertobatan, tetapi bukan lahir dari roh. Jadi kalau di dalam Alkitab kita baca bahwa ketika Yesus datang menemui Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis berkata bahwa inilah dia yang sebenarnya aku tidak layak. Harusnya Yesus ini yang akan membaptis saya, bukan saya membaptis dia. Bahkan untuk melepas tali kasutnya saya tidak layak. Tetapi Yesus meminta bahwa engkau harus membaptis saya. Sebenarnya Tuhan itu kan tidak suci, kenapa harus dibaptis? Tetapi sebenarnya dia Tuhan yang tidak sombong, dia harus menggenapi semua yang tertulis. Jadi ketika Yohanes membaptis ya terjadi. Bahkan Yohanes berkata bahwa Yesus dialah yang akan membaptis kamu dengan roh dan api. Kalau orang berkata bahwa lahir kembali itu baptis, saya tidak setuju itu. Saya membantah. Orang-orang Kristen dibaptis belum tentu mereka selamat. Menurut saya begitu. Karena yang layak menerima Roh Kudus atau Roh Allah atau lahir kembali adalah kita menerima dari Tuhan. Tuhan itu yang memberi, Yesus itu akan memberikannya kepada anak-anaknya. Dan ya. Pan, menurut kamu yang dibaptis Yohanes itu Tuhan atau manusia? Kalau secara fisik dia manusia. Secara iman? Secara keseluruhan dia kan lahir dari Roh Allah, sepenuhnya Roh Allah. Beda dengan kita. Kita ini. Jadi yang dibaptis Tuhan atau manusia? Ya kalau ditanya begitu susah karena dia satu kesatuan. Kok susah? Satu kesatuan. Oke, baik saudara saya. Bang Suma, terakhir yang ini Bang Suma berkata bahwa Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Saya setuju. Tetapi ada dalilnya yang berkata bahwa di Matius 15 ketika perempuan itu datang menghampir kepada Yesus, kan murid-muridnya berkata kepada Yesus begini, usirlah dia. Dan Yesus berkata begini, tidak layak roti yang telah disediakan. Jangan dilompati, jangan dilompati. Ayat 24-nya dibaca. Jangan dilompati. Saya nyanda baca, tetapi ini ayat 24. Bentar Bang, kamu lompat-lompat ya ini. Baca dulu. Ayat 24, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Israel. Iya betul. Nah, jangan dilompati. Itu penting itu. Ya, saya cuma berkata pemahaman apa yang saya ingat. Jadi begini, tidak layak bagi roti yang telah disediakan bagi anak. Anak ini roti yang disediakan, roti kan itu firman atau keselamatan bagi anak. Anak itu kan Israel. Tetapi Yesus tambah bahwa tidak layak roti yang disediakan memberikan kepada anak dan melemparnya kepada anjing. Anjing ini dilontarkan kepada wanita ini. Wah, keras sekali ini. Berarti Yesus berkata wanita ini anjing. Tetapi wanita ini langsung berkata lagi, iya Tuhan, tetapi anjing-anjing itu memakan remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya. Nah, disitulah Tuhan langsung menghampiri wanita itu berkata, hai ibu, begitu besar imanmu, jadilah seperti apa yang engkau kehendaki, maka anaknya sembuh. Di situ. Jadi kita itu walaupun saya kira udah cukup Bang, udah panjang Bang, udah cukup, udah mengerti kita poinnya. Silakan lagi Cuma. Ya. Jadi yang pertama, Anda mengatakan lahir kembali bukanlah baptis. Wah, ini bertentangan yang tadi. Anda tadi katanya mau menambahkan sedikit. Anda tidak menambahkan, ini mengurangi. Tadi sudah 7, 6. Anda kurangi 1 baptis, gugur ya. Nah sekarang saya mau tahu. Menurut saudara, kalau orang dibaptis dengan air, apakah badannya basah dengan air? Iya, basah. Nah, Yesus di dalam Lukas 3 nomor 16
akan datang membaptis dengan api orang Kristen, akan dibaptis dengan api. Apakah api akan membakar badan Anda? Bukan itu maksudnya. Dibaptis dengan air basah, masa dibaptis dengan api, bukan itu, gimana sih? Baptis dengan air, diguyur air, direndam air. Baptis dengan api, dimasukkan ke kulkas. Kan yang maksudnya begini, kan waktu sebelum hari Pentakosta kan murid-muridnya Nggak usah dipenuhi dijelasin, oleh Bang. lidah-lidah Bukan api. dijelasin, Itu maksudnya. ditanya Kan pertanyaannya. Coba. dibaptis dengan air, Iya. berarti dipercik air, dibasahin air, direndam di air, dimasukkan ke drum. Ya kan? Nah, dibaptis dengan api artinya bulu hidung, bulu mata, bulu alis, jenggot, kumis, semuanya, rambut, bulu ketek, semuanya habis. Licin. Termasuk tembakunya habis. Licin Anda itu nanti. Lidah-lidah api Bang Suma. Kan murid-muridnya waktu hari Pentakosta dipenuhi oleh lidah-lidah api, itu maksudnya. Ini dibaptis dengan air, dia dengan air, dibaptis dengan api, ya dibakar neraka. Markus 9 nomor 49. Semua Kristen akan digerami dengan api neraka. Benarlah itu, kalian dibaptis dengan Di api. mana itu di api neraka? Ya. Itu Markus Markus 9. Gosong Anda nanti. Ingat, Yesus tidak pernah membaptis siapapun. Tapi ketika dia datang membaptis, orang Kristen akan dibaptis dengan api. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi benarlah kata Al-Quran. Sekali lagi saya katakan ya, Al-Quran saya itu membimbing saya. Inna syaitana lakum adu, fattakhizuhu aduwa. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuhmu. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ini Al-Quran saya menerangkan itu. Yang Anda tonton tadi, 6 trik dari teman saudara. Kalau Anda menggunakan akal sehat, Anda kudu meninggalkan ajaran yang dia ajarkan tadi. Termasuk ketika dia menegaskan tentang lahir kembali. Ternyata Anda sendiri yang membantahnya, apalagi saya. Dan sedangkan Al-Quran mengatakan dengan sangat jelas bahwa orang yang suka berbohong itu adalah orang yang suka mengada-adakan sesuatu tentang Tuhan, tapi itu tidak benar. Dan itu juga Al-Ankabut menjelaskan di ayat 13 dengan narasi yang saya sampaikan kepada saudara. Begitu juga di data nomor 12-nya. Anda akan memikul semua dosa-dosa Anda. Kenapa? Innahum lakasibun. Sebab Anda ini benar-benar pendusta. Anda ini pendusta. Dibaptis dengan air, basah dengan air. Dibaptis dengan api, dibaptis dengan air cendol. Udahlah ya teman-teman sekalian. Sekarang mungkin dari guru-guru saya kalau ada mau tambahkan silakan. Saya rehat sejenak sambil nyimak, saya tetap di sini. Saya berterima kasih bisa berdiskusi dengan Bang Suma. Oke. Silakan. Oke, saya tambahin soal Matius 15 itu tadi. Oke. Justru Matius 15 yang Anda angkat itu justru penegasan Yesus bahwa dia itu diutus hanya untuk domba yang hilang dari Israel. Tapi di situ Anda pakai dalil untuk menunjukkan Yesus untuk seluruh bangsa. Ini nggak apple to apple gitu loh. Nah, ketika Yesus berkata, "Hei ibu, besarlah imanmu," maka terjadilah apa yang kau kehendaki. Jadi di sini bukan berarti Yesus itu memerintahkan penginjilan kepada seluruh bangsa, nggak ada hubungannya itu. Justru yang kita lihat ini yang dibenarkan ibu itu apa? Perempuan itu. Ucapan Yesus yang mana yang dibenarkan? 1, aku diutus hanya untuk bangsa Israel. 2, tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Ya, Anda tadi sudah memberitahu itu bahwa anak-anak itu bangsa Israel, anjing adalah orang yang di luar Israel. Karena perempuan itu orang di luar Israel, yaitu dari perempuan Kanaan. Nah, jadi maksud Yesus ketika dia berkata, "Hei ibu,
karena besar imanmu maka terjadilah apa yang kau kehendaki. Besar imannya perempuan ini bukan mengimani Yesus untuk seluruh bangsa, bukan, tapi mengimani apa yang diucapkan Yesus. Dia diutus hanya untuk bangsa Israel dan dia terima diperumpamakan sebagai anjing. Coba Anda baca baik-baik ayat itu, ya. Iya. Kalau saya sih mungkin ya pemahaman dan pendapat kita sih saja Bang Sugi yang berbeda. Itu saja sih. Terima kasih. Ini gue juga mau pamit juga nih Bang. Ntar dulu bro. Ya. Bro, saya sarankan kepada Anda. Dari saya terakhir ya bro. Kita sama manusia wajib saling menginginkan. Satu saja. Tolong Anda bedakan yang mana pencipta, yang mana yang diciptakan, yang mana Tuhan, yang mana manusia. Itu aja. Kalau ini Anda sudah bedakan, rasa Anda normal. Ya, susah lah Bang kalau memakai begitu. Itu sama seperti ya memang itu dilahirkan kembali itu. Susah. Kalau kita berpikiran secara dunia ini ya sampai kiamat pun tidak bisa. Tidak bisa menjangkau Allah itu memakai pikiran kita. Mau gimana pun caranya. Nggak usah menjangkau, bro. Nggak usah menjangkau. Intinya adalah bedakan antara Tuhan dan manusia. Karena Tuhan itu bukan manusia. Oke, misalnya begini. Dengerin dulu. Saya belum kelar. Tuhan itu bukan manusia. Manusia itu bukan Tuhan. Itu aja sederhana tuh. Betul. Artinya Yesus bukan Tuhan. Iya. Selesai. Betul. Ya udah. Jangan dituankan lagi ya. Anak awas lo. Gomelin lo ya. Saya keyakinan kami masing-masing ajak gitu. Tadi akal sehatnya kena. Sekarang masuk iman. Gimana sih lo bro? Ya kalau kita misalnya saya memikirkan secara kritis, mana Tuhan bisa jadi manusia? Tuhan ya Tuhan. Ya udah begitu. Ya, berpikiran itu secara aja. logika gitu. Memang beriman itu bro. Memang beriman perlu terlalu ruwet dulu. Sederhana. Jadi saya berpikir bukan satu arah, tetapi bukan dari bawah, tetapi kita harus juga dari atas dan bawah. Jadi misalnya begini, kalau kita menilai Tuhan memakai pikiran kita tidak dapat, kecuali kita akan mengerti, kecuali kita juga ikut serta berpikiran seperti Ia. Gini bro, dari atas. Jangan sampai daripada Yesus. Oke? Kata aku ini utusan, lu nambahin ajaran Yesus, dimintai pertanggungjawaban. Ya iya, kami Yesus semua berkata, akan aku bukan Tuhan loh. Itu kami masing-masing. Sama Anda bro, ini serius. Lebih pintar mana Yesus? Bro, mana Anda dengan Yesus? Kenapa? Mana lebih pintar Anda atau Yesus? Dialah. Oke. Kalau orang pintar yang namanya Yesus klaim dirinya utusan, apa Anda setuju? Bisa diulang? Hah? Pertanyaannya? Hah? Jadi sedikit Bang Andi ya. Tes Bang Andi. Halo. Ya. Seharusnya orang Kristen ini nggak perlu pusing untuk mengetahui Tuhan itu sebenarnya seperti apa. Seharusnya Anda itu cukup mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Dalam Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Bapa kecuali melainkan anak tunggal yang di pangkuannya yang menafsirkan. Itu dari bahasa Yunani exegesato. Artinya yang menafsirkan, yang memberi keterangan tentang Tuhan. Nah, Yesus ini pernah menceritakan apa tentang Tuhannya itu? Ketika Yesus menceritakan tentang Tuhannya itu, ternyata dia menggunakan bahasa-bahasa kias. Anda lihat di dalam Yohanes 16 ayat 25. Semua ini aku katakan kepadamu dalam bahasa perumpamaan. Tetapi ada saatnya nanti aku akan berbicara terus terang, memberitakan tentang Bapa. Nah, apa yang dikatakan Yesus tentang Bapa? Ikutlah itu.
Yesus pernah berkata, jangan menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu yang di surga. Matius 23 ayat 9, Yohanes 5 ayat 37. Dia yang mengutus aku, suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ikutilah itu. Jadi nggak usah berasumsi macam-macam tentang Tuhan, karena Yesus itu sudah memberi keterangan, sudah menafsirkan dia, ya. Tidak seorang pun pernah melihat Bapa, melainkan anak tunggal yang di pangkuannya lah yang menafsirkan. Exegesato, tetapi bahasa Indonesia LAI salah terjemah itu, yang menyatakan, padahal yang menafsirkan itu sebenarnya seperti itu. Oke Pak De, orangnya udah pergi gitu. Ya nggak apa-apa, biar edukat. Bang monitor Banyuma. Ini kedengaran nggak sih? Halo? Suara saya kedengaran nggak nih? Tidak ada suara. Kedengaran. Kalau Banyuma masih ada? Masih. Nggak ada lagi, Bang. Cuma ini. Suara ini, saya kedengaran. Kedengaran. Menurut saya ini anak penilaian saya nih, dipintar dari Yesus loh. Memang. Itu dari saya mau kejar di sana. Gitu. Cuman Banyuma dengan yang tadi dulu dong, biar pemirsa paham. Kulo. Mana Pak Desu kebelablasan nih. Gimana Bang Andi? Disimpulkan dulu tadi isinya. Yang mana? Yang mana tuh? Yang barusan Oten ini salah. Di mana? Oten ini salah Tuhan, disuruh baru kita tutup season kali ini. Bang Handi lagi nggak bagus ininya. Suara saya ya? Terus, iya nggak bagus, putus-putus terus. Salah Tuhan ya. Iya, Tuhannya tekan salah. dulu aja mah. Tuhannya salah. Lebih pinter dia. Lebih pintar dari Yesus, gitu. Iya, jadi memang betul. Mereka disebut penyesat. Penyesat itu disebut penyesat. Kenapa? Karena mereka mengajarkan sesuatu di luar daripada konsep yang diajarkan oleh para nabi. Gak usah terlalu jauh kita berbicara mengenai konsep ketuhanan aja dulu. Tadi di awal saya sudah menerangkan di dalam kitab mereka sendiri, Yohanes 8:42, Yesus dengan jelas mengatakan dirinya, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tapi dikatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Kayak mana ceritanya? Padahal sang sumberlah itu yang berkehendak. Apapun yang terjadi di atas muka bumi ini, sang sumberlah yang memiliki kemudian kewenangan untuk menjadikan segala sesuatunya itu ada dan terjadi. Apakah Yesus yang mengutus Abraham? Ya. Apakah Yesus yang mengutus Musa? Ya. Apakah Yesus yang mengutus Yesus? Itu harga ikan setiap hari naik. Tidak sama seperti harga telur per kilonya, itu kadang naik, kadang turun. Jawabannya itu kayak gitu caranya menjawab. Lincah. Abraham diutus Yesus? Ya. Musa diutus oleh Yesus? Yes. Yesus diutus oleh Yesus. Harga tanah sekarang kalau di Baru itu ya 150 lah per meter. Kan gak nyambung. Ya ini jadi mereka ini lebih tahu. Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Mereka mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Kan gak nyambung. Nah inilah makanya dikatakan oleh Al-Quran, innahum lakazibun. Mereka itu adalah pendusta. Mereka itu adalah pendusta. Kenapa? Karena manusia diajarkan dengan berbagai macam cara. Pokoknya dia mau menyesatkan manusia dengan semua alibi yang dia punya, dengan semua asumsi yang dia punya. Akan tetap mengajarkan bahwa Tuhan telah menjadi makhluk. Ini Al-Quran menjelaskan. Innahum lakazibun. Mereka itu adalah benar-benar pendusta. Mereka bukan orang benar. Mereka adalah pendusta. Mereka adalah penipu. Lanos dalam bahasa Yunani.
Saya kira begitu Bang Handi. Ya, kepada teman-teman sekalian yang ada di bawah Laskar Api dan juga yang ada di channel Zulkifli M. Abbas dan juga yang ada channel lain, channel Kelvin, channel Akhi Sugi dan juga Handi Slebes. Ya, kiranya apa yang menjadi materi kita pada malam hari ini kita jadikan sebagai edukasi yang baik kalau ada yang baik, yang buruk agar dibuang saja. Dan juga ucapkan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat TikTok ya, yang belakangan ini rajin kemudian berkunjung ke channel-channel YouTube kita, baik itu di channel Zulkifli M. Abbas Official maupun channel Bang Handi, Handi Slebes, Sugi Kristologi, dan Triun Sayer Channel. Ya, terima kasih banyak. Karena kekompakan antara sahabat yang ada di TikTok dan juga yang ada di YouTube itu semakin kemudian memudahkan teman-teman kita yang lain yang belum mengetahui adanya konten debat lintas agama ini bisa dengan mudah disimak ya, atau ditonton dengan banyaknya orang yang menyaksikan, maka video kita akan semakin banyak menarik perhatian umat sehingga mereka dijauhkan dari pemurtadan. Saya kira begitu Bang Handi, terima kasih teman-teman Satu sekalian. lagi banyak Mak, satu lagi parfum produk Afi. Oh iya, betul. Sahabat-sahabat sekalian, ada beberapa produk yang kemudian menjadi produk unggulan dari Apologet Islam Indonesia. Karena ini bukan ini ya, bukan apa istilahnya, bukan di apa namanya itu, kita disuruh umumkan, tapi ini benar-benar real usaha Api. Dan teman-teman yang ingin bergabung atau ingin menjadi agen daripada bisnis kita ini silakan. Ada parfum, ada kemudian kaos Api, kemudian yang ketiga ada buku ya, membuka tabir rahasia siapakah pemilik Palestina. Itu silakan Anda order kepada Bang Handi atau kepada siapa, kepada channel kita ini Apologet Islam Indonesia. Silakan Anda DM, insya Allah Anda akan direspon segera. Sekira begitu teman-teman sekalian. Bagi yang ingin menjadi agen silakan ya hubungi Apologet Islam Indonesia untuk kemudian bisa berinteraksi dengan divisi bisnis. Demikian untuk sementara. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, naikkan notennya. Siap. Lagi nyari hotel ini. Susah kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bruna. Wah, Bruna langsung ke rumah sebelah Ikhwan ya. Jadi HP-nya ditinggal di rumah yang satu, Bruna langsung ke rumah